Tuhan adalah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pada malam hari ini, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh belajar bersama-sama dengan Bang Iriandi dan juga saudara-saudari yang lain Bapak. Bapak dalam surga, kami berdoa Tuhan biar Engkau memberikan hikmat dan juga Roh Kudus dari surgawi, agar senantiasa pelajaran yang akan disampaikan oleh Abang kami Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami, boleh membuka pikiran kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Abang kami Iriandi Tuhan, berikanlah kepada beliau hikmat, kebijaksanaan dan Roh Kudus dari surgawi, agar kata-kata yang dikeluarkan oleh Abang kami Tuhan boleh menjadi kebenaran untuk sesama manusia dan semuanya Tuhan, yang terpuji bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, ikutlah campur tangan dalam juminar kami Tuhan, dan sebelumnya ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebenarnya ini adalah dasar dari kita Bible Study. Mungkin saudara-saudara sudah lihat playlist Bible Study yang saya upload selama ini. Harusnya ini yang pertama, tetapi saya mau kita belajar bagaimana contoh-contoh kasus yang selama ini saya tunjukkan. Kenapa saya hubungkan ayat demi ayat, itu sebenarnya bukan kebetulan. Tetapi itu semua sudah ada aturan main yang Tuhan berikan. Kalau kita beli barang yang mungkin elektronik ya, setiap barang yang kita beli, pasti ada yang namanya manualnya. Petunjuk bagaimana cara menggunakannya. Sama, Alkitab pun begitu, Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita unboxing, kita buka, ya Tuhan tidak akan tinggalkan kita begitu saja untuk mencari tahu maksudnya dia. Tidak, Tuhan berikan cara-caranya. Saya percaya juga Ellen White mendapat visi ini dari Tuhan, karena Tuhan mau mengingatkan kita bahwa jangan mengandalkan dirimu sendiri. Masih ingat? Kita buka Alkitab ya. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, "Terkutuklah," kata Tuhan, "orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Kenapa sampai dibilang terkutuk? Bahasa Inggrisnya curse. Ya ini nggak dikarang-karang curse. Karena manusia itu pasti apa? Yesaya 2 ayat 22, Alkitab itu harus menjelaskan diri sendiri. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Cease ye from man, berhenti dari manusia. Kalau kita andalkan manusia, kita pasti kecewa. Saudara bisa saksikan dari pengalaman masing-masing, kalau kita mengandalkan orang, mengandalkan siapapun dia, yang namanya manusia, entah itu di luar gereja, atau di masyarakat tempat kita bekerja, atau sekolah, kalau kita mengandalkan teman kita, yang namanya manusia atau siapapun itu, kita akan dikecewakan. Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Yesus tahu manusia itu adalah bohong. Mazmur 116 ayat 11, semua manusia pembohong, kata Tuhan. Paulus ulang lagi Mazmur itu dan diangkat dalam kesaksiannya, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Kenapa manusia itu pembohong? Karena sejak Adam jatuh dalam dosa, kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, mengandalkan diri sendiri itu adalah dusta. Dari mana saya tahu itu? Masih ingat Yohanes 8 ayat 44? Itulah yang membuat kita memahami apa maksudnya mengandalkan diri sendiri. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita perbandingkan, ada yang bermasalah dalam terjemahan, karena di bahasa Indonesia ditulis ia pembunuh manusia. King James-nya menulis seperti ini, he was a murderer from the beginning. Jadi bukan hanya manusia yang dia bunuh sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia dibuat manusia spesifik, itu bagi saya presumptuous, ya menambah-nambahkan. King James ini transparan, tidak sempurna juga, tetapi kalau penambahan dia akan selalu bikin huruf miring. Kalau kata-kata Yesus dia bikin huruf merah. Nah kalau dikatakan tidak ada huruf miring, berarti aslinya memang naskah Agrikanya seperti itu. Nah, kalau terjemahan Alkitab sekarang, ya, NIV, ya, apapun yang itu, mereka akan coba dengan interpretasi mereka tidak transparan lagi seperti King James ini, dan mereka bikin versi mereka sendiri. Jadi dia adalah pembunuh manusia, bahasa Inggrisnya adalah dia pembunuh sejak semula. Nah, apa intinya saya angkat ayat ini dengan manusia itu pembohong? Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, di sini, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi kalau saya hidup atas kehendak saya sendiri, itu bukan kehidupan Yesus, karena Yesus tidak pernah hidup atas kehendaknya sendiri. Jadi dusta itu adalah ketika kita sudah mengandalkan diri kita, ketika kita sudah mengandalkan opini kita, dan lebih parah lagi kalau kita pakai opini kita ini kita coba taruh di atas firman Tuhan itu dan menilai firman Tuhan itu akan menjadi apa? Dusta. Makanya dikatakan manusia itu pembohong, karena pada dasarnya ia berkata atas kehendaknya sendiri. Hawa mengambil buah itu ya karena kehendaknya sendiri. Dia merasa bahwa benar juga ya setan katakannya, kayaknya ada sesuatu.
Saya bisa tahu sama spiritualnya itu baik dan jahat. Akhirnya dia mengambil sendiri resikonya. Jadi Tuhan minta kita jangan percaya pada kebijaksanaan siapapun karena manusia itu pembohong. Manusia itu, saya juga manusia. Siapa tahu, saudara-saudara, saya juga ada mungkin salah dalam mengajarkan. Itulah kenapa saudara perlu perhatikan suara Tuhan ini, karena saya cuma menyampaikan. Kita sama-sama belajar. Kenapa tidak boleh percaya pada kebijaksanaan siapapun, bahkan yang sekarang lagi bicara ini, atau pada penyelidikan siapapun? Selidiki Alkitab itu bagi dirimu sendiri. Selidiki kata yang diilhami dengan kerendahan hati. Kesampingkan pendapatmu yang telah terbentuk sebelumnya. Preconceived opinions, preconceived idea. Karena kamu tidak akan memperoleh manfaat, benefit, kecuali dirimu datang seperti anak-anak kepada firman Tuhan. Jadi, apa yang bisa kita petik moralnya dari kutipan ini? Kita hanya andalkan Tuhan. Tuhan ada berikan bukunya, kita belajar dan Tuhan. Seperti Yesus di dunia ini, dia dan Bapaknya melalui firman Tuhan dan alam buku keduanya. Jadi, saudara-saudara, saya berharap kita semua juga mengikuti suara Tuhan ini. Jadi jangan dulu aminkan apa yang saya katakan. Saudara punya tugas juga setelah ini adalah belajar bersama Tuhan. Dan paling terakhir nih, kalimat terakhir dikatakan, kamu tidak perlu mewartakan kebenaran sebagai produk dari pikiran orang lain. Maksudnya gini kasarnya, kalau ada materi dari seseorang, terus kita copy mentah-mentah, terus begitu kita kabarin, kita nggak menguasai, kelihatan kok, nggak menguasainya seperti apa. Karena apa? Hanya cuma hasil ambil dari teman aja, terus dia coba kabarkan. Tidak, saudara. Pengalaman kita dengan Tuhan dan kutipan-kutipan yang kita angkat untuk kita bagikan, itu akan terasa kuasanya. Dan terlihat kuasanya, bagaimana pengaruh itu sangat kuat. Penting sekali kita sekarang ke depan, belajar Alkitab itu, siapapun yang membuat seminar Zoom, termasuk saya di sini, saudara-saudara, kita harus fair, jangan dulu langsung diaminkan. Kenapa? Siapa tahu saya menipu saudara. Jadi kita perlu belajar seperti nasihat Tuhan ini supaya kita tidak tertipu. Pengkhotbah 1 ayat 9 dan 10, tidak ada yang baru di bawah matahari, semua akan terulang kembali. Pionir kita waktu membuat Advent Movement ini, mereka punya cara belajar Alkitab yang mereka ambil dari saran Paulus dan Pengkhotbah 1 ayat 9, yaitu tulisan Salomo. Yaitu apa? Kita harus belajar dari pola-pola cerita di Alkitab ini, karena sesuai dengan 2 ayat ini, itu akan terulang lagi di akhir zaman. 1 Korintus 10 ayat 11. Makanya mereka temukan kata ensamples, mereka lihat dictionary-nya, mereka temukan itu seperti suatu pola, example yang harus ulang kembali. Bukan kita yang mengulangnya ya, tetapi keadaan alam. Makanya orang dunia lebih cerdik daripada anak manusia. Lukas 16 ayat 8. Mereka mengatakan apa? History repeat itself. Sejarah berulang. Kalau kita tidak mempelajarinya. Kalau tidak belajar, maka kita akan mengulang lagi. Itu maksudnya. Tipologi ini akan kita dan juga saudara untuk berstudi pribadi masing-masing gunakan supaya melihat bahwa cerita-cerita di Alkitab itu sebenarnya bukan hanya sekedar cerita lewat begitu saja, tetapi pola-polanya, intrik kejadiannya dan segala macam itu berlaku untuk moral kita, untuk pengalaman hidup kita. Entah di kantor, ya di sekolah, di gereja, ada intrik yang terjadi, atau mungkin kita difitnah. Kita bisa lihat dari cerita Alkitab itu. Makanya Alkitab ini buku yang paling transparan dari semua buku di dunia ini. Kalau lihat sejarah-sejarah pahlawan, yang diceritakan yang bagus-bagus saja, atau sejarah kerajaan-kerajaan Mesir dulu, yang bagus-bagus saja, nggak ada yang buruk-buruknya. Jadi apa yang mau dipelajari? Tetapi kalau kita belajar kesalahan-kesalahan pendahulu kita akan menjadi bijak kepada keselamatan. Makanya Tuhan kasih tahu cerita Abraham, pernah dia berbohong kepada Firaun, dia sangkal itu bukan istrinya. Jadi Nabi itu manusia, punya kelemahan, tetapi dalam proses itu kita bisa lihat secara garis besar Tuhan memurnikan manusia, karena mengajak manusia itu terlibat dalam pekerjaan Injil. Luar biasa Tuhan kita, saudara-saudara. Pionir mempelajari itu, maaf sekali zaman sekarang Advent sudah tidak lagi mempelajari ini. Bukan tidak lagi, kalau dibilang sudah langka. Kenapa? Ada metode belajar yang sudah berubah. Dari warisan pionir kita diganti dengan cara dunia. Tuhan sudah tentukan rumusnya. Rumusnya apa? Nih, bahasa Indonesia saudara baca sendiri, cek sendiri. Nggak nyambung. Sedikit sini, sedikit di sana, tambah sini, tambah sana. Geli saudara lihatnya. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, saya kasih warna supaya kita fokus. Ada 2 kalimat yang diulang. Karena kalau pengulangan itu artinya penting. Whom shall he make to understand doctrine? Siapa yang akan membuat mereka memahami doktrin, ajaran Tuhan maksudnya. Ayat 10 mengatakan begini ya caranya. Cara belajar Alkitab ini namanya rumus yang Tuhan berikan kepada Yesaya. Dan Yesus juga lahir ke dunia ini, belajar firman Tuhan, dia tidak sekolah rabi, dia belajar rumus Tuhan ini sendiri. Padahal dia sendiri yang kasih tulisan, ya dia juga hidupkan sendiri. For precept must be upon precept. Precept itu ketetapan.
Diulang lagi 2 kali. Kalau 2 kali artinya serius. Line upon line, baris demi baris, garis demi garis. Garis ini bukan garis kayak garis biasa. Ini dalam arti satu kalimat. Jadi kalau ada ayat yang kita baca nggak ngerti, baca ayat sebelumnya atau baca ayat sesudahnya, intinya satu pasal. Kalau nggak ngerti satu pasal itu, coba di pasal-pasal buku-buku yang lain, ada 66 buku Alkitab yang walaupun beda zaman, sebenarnya akan menceritakan subjek yang sama. Kalau memang cocok logi, terus apa artinya ayat ini? Ini ayat firman Tuhan. Siapa yang mau ikut ini sekarang? Yang saya tahu yang ikut ini adalah Yesus, para rasul, umat-umat Tuhan yang di perjanjian lama, rasul-rasulnya, Yesus juga mengikutinya, William Miller mengikuti ini, para pionir kita mengikuti ini. Pertanyaannya, apa orang-orang Advent mengikuti ini juga? Belum tentu. Karena kebanyakan saya temukan dalam kasus, banyak yang nggak mengerti. Apa maksudmu Iriandi? Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Itu yang harus kita tanyakan. Kenapa kita sudah tidak lagi melanjutkan warisan para pionir kita? Ayat 13 diulang lagi, but the word of the Lord, firman Tuhan bagi mereka, yaitu apa? Ketetapan demi ketetapan, precept upon precept, 2 kali diulang, baris demi baris, here a little and there a little. Here a little maksudnya di sini apa? Ya, ayat di sini jelaskan, cari di kitab yang lain, di 66 buku itu menjelaskan yang sama. Kita akan lihat nanti contohnya. Jadi seperti apa belajar Alkitab ini? Seperti puzzle. Puzzle itu sudah ada di seluruh 66 buku ini, saudara-saudara. Subjek apapun yang mau kita pelajari. Itu yang akan membuat kita apa? Melihat bagaimana Alkitab itu sangat-sangat luar biasa Tuhan rancang, supaya cukup dan ample buat kita untuk bisa belajar sendiri dengan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus. Boleh kita belajar untuk dengar kesaksian orang lain? Boleh aja, tetapi dasarnya kita harus punya dulu, yaitu apa? Standarnya adalah firman Tuhan itu sendiri, supaya kita bisa membedakan mana palsu, mana yang asli. 2 Petrus 1 ayat 20, 2 Petrus 1 ayat 21, ini nasihat Tuhan. Dia udah kasih rumusnya tadi di Yesaya 28, perhatikan amaran yang lain supaya tidak melanggar ketetapan Tuhan sendiri. Kalau mau mempelajari kitab suci katanya, setiap nubuat kitab suci tidak ada yang berasal dari penafsiran diri sendiri. Bahasa Inggrisnya adalah private interpretation. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 20. Ya, di sini dia. Knowing this first, ini artinya apa? Kalau dalam segala hal ya, ini yang harus diingat katanya. Ini yang harus diingat, jangan dilupakan. Tidak ada satupun nubuatan firman Tuhan, Alkitab, berasal dari private interpretation. Ya, ini aturan main Tuhan yang nggak boleh kita langgar. Kalau sudah mulai langgar, ingat, tadi Yohanes 8 ayat 44, sudah mengandalkan diri sendiri, pemikiran sendiri-sendiri, itu adalah pendusta. 2 Petrus 1 ayat 21, karena nubuat tidak pernah dihasilkan oleh keinginan manusia, melainkan Roh Kudus. Yakobus pada ayat 11, yang merahnya menjadi fokus kita, jika engkau menghakimi hukum itu siapa? Ya firman Tuhan ya, perintah Tuhan itu hukum, janji Tuhan yang ada di Alkitab, intinya adalah firman Tuhan. Jika engkau menghakimi hukum, firman Tuhan itu, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Jadi ada firman Tuhan yang sangat jelas, ampunilah saudaramu, kalau tidak Bapa di surga tidak akan mengampunimu. Apa reaksi kedagingan kita kalau kita lihat ayat ini? Kalau kita nggak mengenal Tuhan, ya kita bisa anggap remeh firman itu. Terus mengatakan, hati saya sudah disakiti, saya tidak akan mengampuni orang itu. Artinya apa? Dia lebih meninggikan dirinya, dia menilai firman Tuhan itu tidak layak untuk mengatur kehidupan saya. Jadi bagaimana Bapa bisa bekerja di dalammu, di dalam dirimu, sesuai dengan keinginan dan kehendaknya dan pekerjaannya, kalau kita tidak apa? Serahkan kehendak kita. Ini yang bermasalah. Jadi ini rumusnya, perhatikan rumus-rumusnya. Lalu Ellen White memberikan suatu visi yang jelas kepada kita. Alkitab dengan permata-permata kebenaran yang berharga tidak hanya ditulis untuk para sarjana Alkitab saja. Alkitab itu dirancang bagi orang awam. Apakah kesaksian Ellen White ini sejalan dengan firman Tuhan? Karena kebanyakan saya temukan saudara-saudara, kalau ada orang-orang yang mengangkat suatu doktrin, saya banyak menemukan karakter orang yang berbeda-beda, tetapi rohnya sama. Kalau mereka angkat satu kutipan Ellen White dan saya angkat kutipan yang bertentangan dengan gagasan mereka langsung apa? Alkitab saja, karena tulisan Ellen White itu tidak sejalan dengan Alkitab. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, biasanya mungkin ada pendeta yang menganggap bahwa udahlah orang awam ngapain sih tahu-tahu Alkitab? Itu sudah ahlinya, serahkan sama ahlinya. Saya pernah dengar kesaksian di sekolah sahabat. Pendeta ini mengatakan seperti ini. Kalau belajar hal-hal yang sulit di Alkitab, sudah serahkan sama yang ahlinya. Sama seperti penyanyi yang profesional. Itu sudah ahlinya. Saudara-saudara, waktu saya melihat itu, saya bingung. Apakah pendeta ini mengenal, melihat selama ini contoh-contoh kasus. Penyanyi yang ikut Indonesian Idol itu latar belakangnya berbeda-beda. Ada dokter, ada yang mungkin pengamen. Kebanyakan mereka latar belakangnya bukan profesional penyanyi. Mereka itu orang-orang biasa. Tetapi mereka melatih setiap hari, otodidak kalau dibilang. Dan makanya orang mengakui mereka karena hasil dari otodidaknya itu dia dianggap profesional. Nggak lucu, saudara, nggak konsisten. Kalau begitu, mari kita buka. Alkitab sendiri mengatakan,
2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Kecil ini siapa? Apakah ahli teologi? Ya, tidak. Kecil ini kita semua manusia yang pernah jadi kecil. Tugas kita dari Tuhan adalah dari kecil kita sudah harus mengenal kitab suci. Yesus umur 12 tahun sudah tahu misinya, dia akan menjadi domba yang akan disembelih. Saudara-saudara kalau baca di Kerinduan Segala Zaman. Dan dia sembunyikan itu 18 tahun dan dia banyak di Galilea karena dia tidak memulai itu sebelum umur 30 tahun. Maka itu 18 tahun kemudian dia simpan rahasia itu. Dan dia memberikan pelajaran kepada kita bahwa 30 tahun Yesus habiskan di keluarga. 3,5 tahun dia di luar sana. Kenapa 30 tahun banyak di rumah? Karena Yesus mau mengingatkan kita, fondasi gereja adalah rumah tangga. Rumah tangga ini akan menjadi pengaruh yang kuat kepada dunia untuk bertobat dan mengenal Tuhan, karena di keluarga ini adalah demonstrasi surga kecil. Kalau ini rusak, maka apapun yang mau kita kerjakan, itu akan rusak semuanya. Contoh, saudara-saudara, kalau mengenal kata country living, secara logika kita akan berpikir bahwa, kalau saya mau country living, saya baca buku country living. Betul? Tetapi kalau kita dengar kata-kata Yesus mengatakan bahwa tidak tahukah kamu kalau rumah tangga itu terpecah-pecah maka itu pasti akan runtuh. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat di sini bahwa rumah tangga itu yang menjadi penting. Kenapa? Kalau contohnya saya country living, istri saya nggak setuju, kami berantem. Apakah itu akan menjadi kesaksian? Bukan, itu akan menjadi cemoohan. Jadi penting sekali kita harus mempelajari bagaimana segala sesuatu di firman Tuhan ini, mari tidak andalkan opini kita. Kesimpulan-kesimpulan kita bisa salah, saudara. Dan kita akan belajar dari kesalahan Farisi, supaya kita mengerti maksud kita malam ini Bible Study. Alkitab dirancang bagi orang awam. Penafsirannya diberikan untuk orang awam, bukan untuk para ahli teologi ya. Ketika ditolong oleh Roh Kudus secara optimal selaras sebagaimana di dalam Yesus. Yesus belajar sendiri firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran agung yang penting bagi keselamatan dibuat jelas seperti tengah hari. Dan tidak ada satupun yang akan salah dan tersesat kecuali mereka yang mengikuti penilaian mereka sendiri. Interpretasi sendiri, melanggar 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 itu. Daripada apa? Kehendak Tuhan yang jelas terungkap. Jadi Tuhan sudah kasih rumus, ikuti saudara. Ikuti dengan koridor-koridor yang dia sudah tetapkan. Jangan keluar dari koridor itu. Supaya kita bisa temukan permata-permata kebenaran yang terpendam di dalam 66 buku itu. Orang miskin membutuhkan Alkitab, begitu juga orang kaya. Yang tidak terpelajar, begitu juga yang terpelajar. Jadi semua, benar ya 2 Timotius 3 ayat 15 tadi, adalah suatu kesalahan terbesar bagi para pendeta memberi pemahaman bahwa orang awam tidak dapat mengerti ajaran-ajaran firman Tuhan. Dan sudah seharusnya cukup dengan interpretasi yang diberikan oleh mereka yang bisnisnya mengabarkan firman Tuhan. Saudara temukan ini, saudara sendiri yang menilai. Apa yang dinubuatkan itu tergenapi di akhir zaman. Karena tulisan-tulisan Ellen White ini untuk kita di akhir zaman. Para pendeta yang mendidik anggota jemaatnya seperti itu, maka pendeta itu sendiri berada dalam kesalahan. Berada dalam kesalahan. Ini sakit, saudara, sangat sakit. Kenapa bisa sakit? Ya karena sudah jauh dari rancangan Tuhan. Sama saudara, kalau saudara sudah jauh, nggak ada yang kasih tahu, tiba-tiba saudara dikasih tahu orang, saudara, jalannya salah. Siapa yang saudara umumnya biasa salahkan? Ya, orang-orang yang saudara percayakan, dia tidak kasih tahu, dia diam tutup mulut. Tapi sudah jauh, ada yang kasih tahu, dia marah. Sama saudara. Pertanyaannya, apa yang sedang terjadi di gereja Advent sekarang? Kenapa tidak mengikuti apa yang sudah Tuhan wariskan kepada gereja ini melalui pionir-pionir kita? Itu yang harus kita reformasi sekarang, supaya kita mengenal dan siap menerima dan bisa sinkron dengan pekerjaannya di surga sana. Nah, mari kita seperti jemaat Berea ini, yang belajar juga dengan rumus yang sama. Orang Yahudi di Berea, ayat 10-nya mengatakan itu Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kita ganti ya, orang-orang Advent di gereja ini lebih baik hatinya daripada orang-orang Advent di gereja itu. Kenapa? Karena orang-orang Advent ini menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bukan tanya, Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta bagaimana? Ya semua orang bisa beropini, saudara. Tetapi apakah itu pasti sejalan dengan Tuhan? Kita nggak tahu. Supaya tahu adalah firman Tuhan itu harus menjadi dasar kita untuk menilai segala sesuatu dan segala perkara yang ada. Jadi, kalau mau hati kita diperlengkapi dengan baik, mari kita seperti jemaat Berea ini. Kenapa? Kita lanjut. Kembali lagi 2 Timotius 3 ayat 15. Perhatikan ayat berikutnya. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini penting sekali. Kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Supaya kita sinkron dengan kehendak Tuhan. Supaya Tuhan bisa memberitahu keberdosaan kita, mendidik kita, dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Makanya gak heran kenapa orang Berea ini hatinya lebih baik, ya karena mereka ikuti 2 Timotius 3 ayat
15, 16, dan 17 tadi. Penting sekali saudara untuk kita belajar firman Tuhan itu pribadi. Agar mempertahankan ajaran-ajaran yang keliru atau praktek-praktek yang tidak menurut ajaran Kristen, beberapa orang akan memanfaatkan ayat-ayat Alkitab yang terpisah dari konteksnya. Nggak peduli itu orang awam, nggak peduli itu juga pendeta, nggak peduli itu orang Advent, nggak peduli itu juga orang-orang Protestan. Semua kitab bisa terseret atau terpeleset jika tidak memperhatikan amaran ini. Mungkin mengutip setengah dari satu ayat sebagai bukti ajarannya. Padahal bagian yang tersisa akan menunjukkan makna sebaliknya. Yang lain yang memiliki imajinasi aktif, memanfaatkan gambar dan simbol dari Alkitab. Jadi ada yang pakai opini mereka untuk menafsirkannya. Akhirnya konklusinya keliru. Menafsirkannya sesuai dengan keinginan mereka. Bukan apa yang Alkitab itu katakan di kitab yang lain, tidak. Mulai pakai opini sendiri. Dengan mengesampingkan kesaksian kitab suci sebagai penafsir dirinya sendiri, dan kemudian mereka menampilkan lelucon sebagai ajaran Alkitab. Jadi saudara-saudara, kita temukan ini, saya temukan. Bagaimana dengan saudara? Saya tidak tahu. Tetapi, bagaimana saya bisa temukan saudara? Ya karena kita belajar sendiri. Tidak mengandalkan opini orang lain. Meskipun pendeta yang kita suka atau evangelis yang kita suka, saudara, itu tidak menjamin sejalan dengan firman Tuhan. Kita harus belajar seperti Berea, pastikan itu benar-benar konsisten dengan firman Tuhan. Tidak ada ayat-ayat lain yang diabaikan, seperti di bagian merah ini tadi. Kenapa? Kalau kita temukan ada ayat yang diabaikan, kita coba tanyakan ke dia, pasti jawabannya atau dia membuat dalih, atau dia ngotot dengan prinsipnya. Itu yang saya temukan. Dan saya aminkan kutipan ini waktu saya temukan. Saya bilang, oh Tuhan, luar biasa kau gambarkan semua seluk-beluk kesalahan-kesalahan ini supaya kita tidak mengulanginya. Jadi saudara-saudara, ini yang sedang orang-orang lakukan tanpa mereka sadari. Dan saya percaya saudara-saudara, mereka itu nggak jahat, mereka itu tulus. Karena itu yang mereka tahu. Tetapi bagi kita, yang tahu sekarang punya beban adalah belajar pribadi. Kalau kita temukan itu konsisten, ada keliru dengan mereka, mari kita dekati mereka dan ingatkan mereka. Ya, ingatkan supaya mereka dapat ditolong. Konsistensi adalah permata dan kita semua mau itu. Jadi kekonsistenan itu menjadi kunci untuk menguji setiap ajaran-ajaran yang muncul di tengah-tengah kita. Karena banyak mengaku punya terang baru. Entah dia mau label mereka dapat terang baru dan angkat itu menjadi ujian. Saudara-saudara, bagi yang nggak belajar mungkin bingung ya. Tetapi kalau kita belajar, kita akan tenang. Oke, saya terima dulu apa ajaranmu. Oke, terima kasih. Mana bahan-bahannya? Sudah, yaudah kita pulang, bawa itu pelajaran, kita berdoa, Tuhan, apa benar demikian ini? Kita mulai belajar pribadi sendiri. Kita mau seminggu, sebulan, nggak apa-apa. Yang penting kita belajar. Oh, kayaknya ada yang kurang nih. Nah, seperti itu saudara. Jadi penting sekali kekonsistenan ini. Kalau dia sudah mulai angkat satu firman Tuhan, dia mulai coba combine, dia bangun satu opini, satu ajaran. Dan kalau ada kutipan-kutipan lain yang dia tidak angkat, itu tidak konsisten. Saya kasih contoh. Vance Farrell, pernah baca bukunya Vance Farrell mengenai perpuluhan? Sebenarnya Vance Farrell ini mengambil dari kutipan-kutipan Ellen White juga. Ya, ada satu kutipan yang sangat sering dipakai orang adalah, Ellen White pernah kok memberikan perpuluhan kepada orang tanpa harus lewat organisasi atau perpuluhan. Betul, ada. Waktu kita baca sekilas iya. Tetapi kalau kita baca satu surat itu, kita akan temukan siapa orang itu. Ternyata pendeta kulit hitam yang tidak dapat gaji berapa bulan. Konsisten saudara, konsisten karena firman Tuhan mengatakan perpuluhan itu untuk Lewi, untuk mereka yang khusus mengerjakan pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan. Itulah para pendeta. Jadi kalau kita lihat setengah-setengah ini bisa menipu karena setan juga pakai ayat firman Tuhan untuk menjatuhkan Yesus ya di padang gurun. Dia kutip setengah-setengah, lompatlah, jatuhkanlah dirimu. Padahal ada kalimat yang terakhir yang dia hilangkan ya apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kalau dia lompat berarti dia pakai kehendaknya sendiri dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi konsisten penting. Dalam belajar Alkitab ini, kenapa Tuhan berikan roh nubuat? Sebenarnya lihat apa yang Ellen White sudah nubuatkan. Di akhir zaman, di zaman kita, nggak heran ini tergenapi. Setan itu sudah tahu dia tidak akan selamat, ya dia nekat, berani berbuat dan Tuhan izinkan ini. Yaitu apa? Merevisi Alkitab. Pihak-pihak yang telah jatuh ini, siapa itu? Setan. Dia mengusulkan ia mampu mengubah Alkitab ini. Dia telah jatuh, dia pernah paham mengenai surga, dia tahu karakter Tuhan, dan mereka ini dapat membawa sentimen yang berbeda dari Alkitab, dan mereka akan merevisinya. Jadi setan bisa merevisi firman Tuhan. Setan nggak peduli Wahyu 22 ayat 18-19. Siapa yang menambah-nambahkan, mengurang-urangnya, dia tidak akan mendapat hak dari pohon kehidupan. Dia udah masa bodoh, saudara-saudara, karena dia sudah tidak akan dapat kesempatan itu lagi. Jadi
Yang dia sekarang targetkan adalah manusia-manusia ini. Dia nggak mau manusia-manusia ini selamat, ikut dengan dia binasa. Pikiran dan karakter orang-orang yang mempelajari Alkitab lah yang membuat pelajaran itu berbahaya. Kenapa? Sudah dijelaskan ya, mengandalkan opininya sendiri. Yohanes 8 ayat 44 tadi bilang apa? Berkata atas kehendaknya sendiri, dan itu adalah dusta. Jadi saudara, saya berharap kita semua orang-orang Advent, kalau kita sekolah sahabat, jangan lagi kita berpikirin, saudara A, gimana menurut saudara? Menurut saya, itu mengerikan. Lebih baik ada tertulis. Yesus tidak pernah bilang sama setan, menurut saya, tidak. Ada tertulis. Dan konteksnya tidak boleh rusak, dan lengkap ayat itu, dan pemahamannya harus Alkitab itu menjelaskan diri sendiri. Kalau takut nggak dapat konteksnya, nggak saudara. Tuhan sudah bilang perintahnya itu, berarti Tuhan sudah siapkan caranya. Dan penulisan-penulisannya cukup luar biasa seperti puzzle. Jadi Alkitab harus diselidiki secara keseluruhan. Bukan kayak ini ya saudara, follow the Bible, enggak. Baca Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian, tidak seperti itu. Baca buku Kejadian 1, ceritanya mengenai ini, tetapi kalau ada bagian yang enggak mengerti, lihat di kitab yang lain, lihat di pasal yang lain, dalam mungkin di kitab yang itu atau di kitab yang lain. Seperti itu maksudnya, keseluruhan. Jadi kumpulkan semua subjek yang sama, walaupun berbeda-beda buku, dikumpulkan dalam notes kita masing-masing, kata-kata yang sama. Kalau mungkin itu susah, sekarang kan sudah ada software nih, kita bisa pakai search, kita ganti kata, ya kata apa saja kita cari, misalnya mengenai kepala. Siapa itu kepala? Nanti akan muncul softwarenya akan mengasih tahu nih keywordsnya akan mencari kepala itu apa saja. Saudara baca satu-satu dan lihat bagaimana ada ayat-ayat lain yang akan memberikan jawaban dari kebuntuan kita untuk mempelajari satu ayat tertentu yang kita tidak mengerti. Kesulitan akan dihilangkan dari cara mereka yang mencari Alkitab dengan hati yang tulus, rendah hati, berdoa kepada Tuhan untuk hikmat. Tidak akan ada pemotongan dari Alkitab, tidak ada mutilasi firman seperti yang dilakukan umat Katolik. Alkitab harus diselidiki secara keseluruhan. Hal-hal di dalam yang sulit dipahami akan menjadi jelas melalui pencerahan Roh Kudus. Bagaimana pencerahan Roh Kudus? Ingat ayat-ayat tadi, Yakobus ayat 11, Yesaya 28 ayat 9, 10 dan 13, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Poin-poin seperti itu harus kita selalu ingat. Kamu akan melihat tidak lama lagi akan ada orang-orang yang menjadi bosan mendengar mengulangi hal-hal yang seharusnya mereka lakukan, tetapi tidak berhasrat untuk melakukannya, dan mereka akan mengubah kata-kata dalam Alkitab. Kasih contoh yang umum ya, saya ulangi lagi ya. Matius 5 ayat 44. Ini contoh penggenapannya. Apa yang dihilangkan? Berkati mereka yang mengutukimu. Pendek sekali ayat ini. Padahal ada kalimat-kalimat yang dihilangkan sama pihak terjemahan baru ini. Ya mereka mungkin nggak takut lagi. Udah bosan kali ke surga. Jadi mereka mungkin sudah nggak peduli lagi. Jadi mereka rubah suka-suka mereka saja. Yang dihilangkan, berkatilah mereka yang mengutukimu. Berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Dan doakan mereka yang memperalat dirimu. Ya mungkin kita ada ditipu-tipu orang, saudara kita, sakit hati kita, saudara serahkan kepada Yesus dan turuti supaya jiwa kita dimurnikan oleh Roh Kudus. Penyerahan kehendak ini kalau kita serahkan, ayat ini akan menjadi kehidupan kita. Kalau tidak kita serahkan kehendak kita, saudara, ayat ini hanya sekedar slogan aja. Dan kita akan mulai menghakimi ayat ini bahwa ini nggak cocok dengan kehidupan saya. Akan dipermalukan saya, hina sekali saya ini. Saya adalah orang yang besar, saya terpandang. Ngapain saya harus ampuni orang itu? Doakan dia, Mungkin gayanya seperti itu ya. Kenapa? Dia mengandalkan dirinya. Dia tidak serahkan itu, tidak jatuh di kaki Yesus, dan dia tidak menjadikan Yesus raja atas hatinya, tapi dirinya sendiri. Makanya Yesus di luar, mengetuk. Kita buat Yesus di luar hati kita, karena kita lebih tinggi daripada Yesus. Makanya disebut itu antikristus. Saudara cek di Wikipedia, antikristus itu bahasa Grekanya bukan melawan Kristus, tidak. Anti artinya adalah menggantikan posisi. Jadi antikristus adalah menggantikan posisi Kristus. Jadi kalau diri saya lebih tinggi, saya sudah mulai menghakimi firman itu yang disebut ajaran-ajaran menggantikan Kristus. Opini kita menggantikan Yesus. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaran seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Tupos tadi ya dikatakan, semua akan terulang kembali. Orang akan mengaku kita ini Israel rohani, ya siap juga ada nabi rohaninya. Tulisan Ellen White itu sendiri. Pertanyaan muncul, bagaimana jika Mrs. White meninggal? Saya menjawab, answer ini maksudnya dia sendiri. Ini tahun 1905. Buku-buku yang telah dia tulis tidak akan mati. Jadi meskipun raganya mati, itu tidak akan mati. Karena buku-buku itu adalah saksi hidup akan apa yang Alkitab katakan.
Saya temukan banyak dokter-dokter, pendeta-pendeta orang Advent, mereka tidak sepaham dengan ini. Kenapa? Kalau saudara belajar mengenai GMA AKAD sedang TKO dalam Great Kontroversi yang hampir habis, saudara bisa lihat dalam sejarah bagaimana terjadi transisi visi misi gereja kita. Saudara lihat bagaimana Desmond Ford, murid dari Edward Heppenstall, dan Edward Heppenstall ini adalah mayoritas orang-orang yang tidak menerima pekerjaan Ellen White sebagai testimoni atau nabi. Mereka mengajarkan bahwa, lebih parah lagi Desmond Ford, bahwa tulisan-tulisan Ellen White ini tidak layak menjadi eksegesis Alkitab. Itu ada di Wikipedia, saudara bisa baca sendiri mengenai Desmond Ford. Tidak layak, dia cuma cocok jadi renungan aja, renungan malam, renungan pagi, ya kalau kutip-kutip mengenai ayat firman. Tapi kalau untuk menafsirkan Alkitab, no. Opini Desmond Ford lebih berlaku. Bahkan dia membuat dokumen 900 halaman hanya untuk mendiskreditkan buku Kemenangan Akhir. Dia membangun opini bahwa buku ini adalah plagiat. Kenapa? Ellen White seperti kekurangan hikmat sampai harus minta sejarah ini dan itu. Saudara, kalau setan suka menghasut, begitulah kerjaan setan. Sayangnya dia sudah keluar. Dia sudah meninggal bulan Maret kemarin. Tetapi legasinya, ajaran-ajarannya diteruskan. Kita nggak perlu naif. Itu sudah tertulis dalam sejarah. Kalau ada yang menyangkal itu, naif sekali orang itu. Apa yang terjadi? Itu akhirnya menjadi suatu prejudis yang menyebar ke seluruh gereja Advent di dunia ini. Sehingga jangan heran tulisan Ellen White itu sudah tidak berlaku lagi. Lucunya Desmond Ford ini, dia bilang seperti itu, tapi dia ngaku, saya vegetarian, saya belajar dari tulisannya. Di buku konselan dia pegang, pelihara hari Sabat. Bagian tulisan Ellen White ini dia senang, tetapi kalau soal investigative judgment atau soal otoritas tulisannya dia sebagai penerjemah Alkitab, oh no. Siapa itu saudara-saudara? Gak usah ragu-ragu, itu agen setan. Secure from Satan's seductive delusion, ya. Kita akan aman dari tipuan-tipuan setan di akhir zaman. Manusia dapat membangun suatu skema, ya, membangun opini, membangun cerita. Dan musuh-musuh akan berusaha untuk menggoda jiwa-jiwa dari kebenaran. Tetapi semua, ini Ellen White tulis ya, semua yang percaya apa yang Tuhan telah katakan melalui Sister White dan telah memberikan kepadanya suatu pekabaran, akan aman dari banyak delusi yang akan datang di hari-hari terakhir ini. Jadi jangan heran banyak yang akan tidak dimeteraikan, karena sudah percaya legasi para mayoritas yang menolak kesaksian Ellen White ini sejak 1844 sampai dia meninggal. Dan itu tampak dari buah-buahnya. Makanya Yesus mengatakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Roh Kudus adalah penulis Alkitab dan roh nubuat. Roh nubuat ini adalah testimonies of Jesus. Tidak boleh dipelintir dan tidak boleh diputar untuk dianggap seperti apa yang orang inginkan. Karena ini Ellen White lagi menegur mereka yang mulai mendiskreditkan dan memberikan laporan palsu mengenai pekerjaannya supaya orang-orang tidak percaya. Instruksi Tuhan hari ini di zaman kuno, Tuhan berbicara kepada kita melalui Ellen White ini. Tapi mari kita perhatikan di sini. Dia kasih gambaran zaman kuno, Tuhan itu berbicara kepada manusia melalui mulut para nabi. Sekarang Tuhan bicara kepada kita melalui roh nubuat, the testimonies of His Spirit bahasa Inggrisnya. Tidak pernah ada masa ketika Tuhan menginstruksikan umatnya dengan lebih sungguh-sungguh daripada dia menginstruksikan umatnya di masa kini tentang kehendaknya dan jalan yang Tuhan ingin mereka tempuh. Jadi kalau saudara-saudara, kalau kita baca kutipan ini dan kita mulai hidupkan dan wah sudah mulai meninggikan Ellen White daripada Alkitab ini. Saudara, itu sentimen. Saya secara pribadi, saya tidak tahu dengan saudara, saya lebih percaya ini. Kalau Tuhan bicara dulu lewat nabi-nabi dan sekarang Tuhan lebih penting berbicara kepada kita melalui tulisan-tulisan Ellen White ini, saya bukan meninggalkan Ellen White saudara, tetapi ada nasihat Tuhan supaya saya tidak tertipu di akhir zaman. Masih ingat isu kutipan Ellen White mengenai terang kecil dan terang besar? Sering sekali ini dipakai untuk mendiskreditkan tulisan Ellen White itu sendiri. Padahal kalau saudara mau baca dari surat aslinya, itu bukan mengenai bagaimana soal kualitas terang besar, terang kecilnya. Itu sama-sama terang kok, saudara-saudara. Dipotong kalimatnya, sebenarnya kalau kita baca satu paragraf lengkap, fokus Ellen White mengatakan bahwa banyak orang-orang sudah menyimpang dari cara belajar Alkitab, sehingga mereka menafsirkan salah Alkitab. Pentingnya terang kecil ini diberikan supaya menuntun mereka kepada terang yang besar itu, supaya tidak salah mempelajarinya. Maka perlulah kita menjual buku-bukunya, maksudnya tulisan Ellen White ini, yang di dalamnya berisi perintah-perintah untuk mendidik manusia bagaimana belajar Alkitab yang benar. Itu satu paragrafnya, saudara. Jadi konteksnya dirusak, dipotong-potong bagian-bagian yang ini, yang sebenarnya kalau kita lihat di paragraf sebelumnya akan memberikan penjelasan yang berbeda. Tapi diangkat, dipotong, dan dilempar, dan bangun opini, dan membuat orang akhirnya apa? Melihat seolah-olah Ellen White ini tidak konsisten. Bukan itu sebenarnya. Orang Advent penting untuk tahu di mana posisi roh nubuat dan Alkitab itu. Padahal sama sebenarnya. Ini 10 hukum, ini testimoni. Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Dijelaskan lagi di Ulangan 4 ayat 13, 10 hukum ada di dalam tabut, testimoni ini ada di samping tabut.
Dari mana saya tahu? Saudara baca sendiri Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Di mana Musa sudah mau meninggal, dia sudah tahu dia tidak akan masuk Kanaan. Dia tulis ulang semua ketetapan Tuhan yang dia dapat di Gunung Sinai selama 40 hari. Itu yang disebut Statutes and Judgment. Dia tulis dalam gulungan, itu yang disebut the Book of Law. Orang-orang Lewi tolong taruh ini di samping tabut. Waktu dia meninggal, sudah selesai pekerjaannya Musa. Tulisan-tulisannya selama ini yang dia dapat di Gunung Sinai di dalam tabut ini, yang di samping tabut ini, inilah yang orang-orang Israel ikuti. Siapa penggantinya Musa? Yosua. Mari kita lihat kehidupan Yosua. Belajar Alkitab ini sama seperti Berea, sama juga seperti Yosua. Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ya, saudara bisa baca sendiri, saya mau lompat ayat 5-nya kita baca. Ini janji Tuhan saudara bagi kita semua, di akhir zaman ini supaya mengikuti langkah Yosua. Ingat, Yosua itu artinya Jehovah is salvation. Yesus artinya Jehovah is salvation. Yesus, Yosua itu sama. Apa hubungannya saudara? Ini adalah tipologi, ya, tipe dari memelihara iman Yesus. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Janji Tuhan di sini saudara dikatakan. Ini berlaku juga kepada kita. Tuhan yang sama memimpin Yosua, Tuhan yang sama memimpin kita, orang-orang Advent ini. Ya, kita harus aminkan itu. Demikianlah aku akan menyertai engkau, saudara-saudara. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita dan selalu menyertai kita? Lihat ayat 7 dan 8 sebagai syaratnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kenapa dikatakan beruntung kemanapun engkau pergi? Itu ada ayat yang lain menjelaskan. Jadi Joshua ini diperintahkan Tuhan, cermati, selidiki tulisan-tulisan Musa itu, pelajari. Dan ayat 8-nya dikatakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Sama ya, bahasa Inggrisnya dibilang this book of the law. Yaitu buku Musa, Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Baca yang bahasa Inggrisnya, sama ditulis the book of the law, sama. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Yosua, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan sini, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di ayat sebelumnya juga dikatakan, engkau akan beruntung. Apa ini maksudnya saudara? Masih ingat 2 Tawarik 20 ayat 20. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil, prosper. Sama saudara, janji Tuhan bagi kita akan berhasil kita di hidup ini sampai ke Kanaan surgawi sana kalau kita belajar seperti yang Yosua teladani. Ya, Yosua mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dia tidak bertindak gegabah, dia tidak mengandalkan opininya, hanya apa yang tertulis di tulisan-tulisan Musa yang merupakan ilham dari Roh Kudus yang dia dapat di Gunung Sinai sana, supaya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa pelajaran buat kita saudara? Contohnya country living. Saya temukan kemarin ada kesaksian waktu saya ikut ada beberapa minggu yang lalu, ada yang kesaksian bahwa dia ikut country living tapi ditipu. Saudara, bagaimana dia bisa tertipu? Apakah dia tidak mengikuti jalan seperti yang Yosua lakukan? Kalau kita lihat dari firman Tuhan ini bisa juga. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan dengan cermat setiap nasihat Tuhan, clue Tuhan, perintah Tuhan, bagaimana untuk melakukan sesuatu kehendak Tuhan. Country living itu proyeknya Tuhan. Jadi kalau proyeknya Tuhan, arsiteknya Tuhan. Kita ini pekerjanya, buruhnya. Seorang buruh bangunan tidak akan bertindak sendiri. Dia akan ikuti kata mandornya, dan mandor akan ikuti apa yang dirancangkan oleh arsitek itu. Berapa batu bata, ya ikuti. Bagaimana cara membangunnya, ya ikuti. Tugas kita hanya bekerja, supaya kita dapat pengalaman. Nah, ini yang menjadi masalah. Kita sekarang dari yang buruh ini, mencoba menjadi mandor atau menjadi arsitek. Apa yang terjadi? Rumah itu rusak, hancur. Dan fondasinya nggak kuat dan bisa rubuh. Menariknya, ini yang nggak diperhatikan oleh orang-orang Advent. Nggak mengerti peran roh nubuat itu apa. Padahal di Israel dulu, inilah yang disebut the testimonies, kesaksian itu. Yang fungsinya apa? Ellen White memberikan visi. Apa fungsinya tulisan-tulisan Musa ini, the book of law ini? Perintah-perintah yang diberikan untuk menjaga 10 hukum sebagai akibat dari pelanggaran yang terus-menerus, hukum moral diulang dalam keagungan yang mengerikan dari Sinai. Kristus memberikan kepada Musa perintah-perintah agama yang mengatur kehidupan sehari-hari. Undang-undang ini secara eksplisit, apa itu eksplisit?
Maksudnya membuat hal itu menjadi sangat jelas dan tidak perlu lagi diinterpretasi, itu maksudnya. Diberikan untuk menjaga 10 hukum. Perintah-perintah ini, status and judgment ini, yaitu gulungan-gulungan yang di samping tabut perjanjian itu yang Musa tulis sebelum dia meninggal, bukanlah jenis bayangan yang tidak akan berlaku lagi pada saat Yesus mati. Maksudnya apa? Status and judgment ini tetap akan berlaku sampai di akhir zaman. Karena kenapa? Hukum moralnya ini adalah eksplisit, detail dari 10 hukum moral itu. Perintah-perintah ini harus mengikat manusia di setiap zaman selama waktu terus berlangsung. Perintah-perintah ini ditegakkan oleh kuasa hukum moral dan perintah-perintah ini dengan jelas dan pasti menjelaskan hukum itu. Jadi ada 10 hukum, saudara, singkat sekali ya. Betul. Tetapi kalau kita tidak perhatikan status and judgment yang Musa dapat dari Tuhan di Gunung Sinai selama 40 hari itu, ya kita akan mulai menafsirkan sendiri. Menafsirkan dengan cara kita sendiri 10 hukum itu. Jangan membunuh. Oke, kalau yang membunuh itu hewan, jangan membunuh manusia. Tapi kalau kita marah sama saudara kita, itu nggak termasuk kategori membunuh. Karena kenapa? Sudah mulai pakai opini. Tetapi Tuhan sudah berikan detail-detail bagaimana kita bertindak, bagaimana kita hidup harmoni dengan 10 hukum itu. Jadi kalau orang Israel dulu tidak ikuti statute and judgment ini, maksudnya eksplisit dari hukum moral itu, detailnya ini, mereka sama saja melanggar 10 hukum. Bagaimana kalau kita mau belajar Alkitab, tapi kita tidak memperhatikan rumusnya, tidak punya fondasi yang kuat seperti pionir kita, ya kita tidak akan mengenal identitas kita menjadi umat Advent dan mengerti pekabaran malaikat ketiga ini. Jadi, ini sama seperti negara Indonesia punya 5 sila, Pancasila itu 5 sila. Detail-detail dari 5 sila ini adalah Undang-Undang 1945 dan butir-butirnya. Itu yang disebut status and judgment. Jadi supaya saya sinkron dengan Pancasila sebagai lambang negara saya harus tahu secara eksplisit apa saja isi butir-butir UUD 1945 itu. Apakah kita sebagai bangsa negara Indonesia ini, NKRI ini, mengerti dan tahu dan pernah baca UUD 1945? Mungkin kita nggak baca, atau kita sudah lupa. Penting, saudara, kita baca itu supaya kita bisa belajar. Kalau saya menjadi warga negara yang baik, saya harus tahu dasar hukum saya. Dasar negara ini adalah apa? Hukum, Pancasila, dan UUD 1945, dan eksplisitnya, butir-butirnya harus saya tahu, supaya saya tahu hak dan kewajiban saya, supaya saya tidak melanggar konstitusi negara ini. Sama, saudara, hukum Tuhan pun sama. Bukan hanya 10 hukum, begitu aja Tuhan kasih. Ada peraturan dan ketetapan yang harus kita perhatikan. Makanya jangan heran kalau saudara pernah baca buku Ulangan, apa yang harus berulang-ulang itu? Coba kita baca Ulangan 6, ayat 6. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya dalam kesempatan apapun harus diulang-ulang firman Tuhan itu. Kalau udah mulai nganggur, ingat, baca atau nyanyikan atau mulai menghafal. Supaya pikiran kita ini terisi janji Tuhan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Maksudnya apa? Itu menjadi pekerjaan kita, lifestyle kita, dan itu menjadi mindset kita. Kenapa harus berulang-ulang supaya masuk di pikiran kita? Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kenapa harus penting menyimpan firman janji Tuhan itu, hukum Tuhan itu dalam pikiran kita, supaya waktu saudara digodai oleh setan, saudara tidak langsung lemah. Saudara ingat janji Tuhan itu dan saudara berdoa dalam hati, Tuhan, saya ingat janjimu Tuhan, tolong saya Tuhan. Itu akan membuat kita mendapat kekuatan kuasa dari Tuhan, karena Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau kita nggak baca apa yang Roh Kudus mau ingatkan, itu masalahnya. Nah, apa yang diulang-ulang ini, saudara? Ingat, Alkitab itu harus menjelaskan dirinya sendiri. Line upon line. Ulangan 6 ayat 1, saudara. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Ini yang harus diulang-ulang. Nah, menariknya, bagusnya bahasa Inggris. Now these are the commandments. Apa itu commandments? Ulangan ayat 13 tadi. 10 hukum. Dan berikutnya, apa itu the statute and the judgment? Tulisan-tulisan Musa yang ditaruh di samping tabut sebagai eksplisit dari 10 hukum itu. Saya temukan kita orang Advent sering kutip Ulangan 6 ayat 6 sampai 8 ini, tapi nggak mengerti apa yang mau diulang-ulang. Hanya firman Tuhan, firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan yang harus diulang-ulang? Ya, 10 hukum dan eksplisit dari 10 hukum itu. Itu type di Israel dulu. Sekarang kita Israel rohani modern akhir zaman ini, seperti Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada keturunannya dan umat sisa yang memelihara hukum Tuhan dan memelihara iman Yesus atau testimony of Jesus. Nah, apa yang harus kita ulang-ulangi? Ya, 10 hukum tetap berlaku. Dan anti-type atau penggenapan dari tulisan-tulisan Musa itu siapa? Ya, Ellen G. White itu sendiri, saudara-saudara. Makanya nggak heran kalau kita buka ya, hanya membuka pemikiran saudara aja bahwa
Apa benar kita ini menggenapi bangsa Israel dulu bahwa ada 10 hukumnya dan ada juga tulisan-tulisan Nabi yang menuntun kita supaya tidak melanggar 10 hukum itu? Kita buka EGW Writings. Ya, EGW Writings ini sangat jelas di sini. Dan saudara bisa lihat. Nah, saudara coba buka bukunya. Ada bagaimana berumah tangga, bagaimana panggilan seorang ibu, bagaimana orang muda harus bersikap, panggilan untuk medical evangelist, kesehatan, bagaimana kita bisa tetap teguh, tidak terombang-ambing oleh ajaran dunia, bagaimana membimbing anak, Kristus Sanctuary, pelajaran mengenai sanctuary, pendidikan Kristen, dan bla bla, dan banyak sekali saudara hanya untuk mendidik satu umat yang memiliki kehidupan yang lengkap seperti surga, supaya dunia bisa melihat teladan yang sempurna dan mereka bisa bertobat dan menyembah Tuhan kita. Tetapi sekarang karena orang-orang Advent ini sudah terkena yang namanya tipuan setan membuat tidak berlaku tulisan-tulisan Nabi ini, sehingga apa? Mereka membenci ajaran mereka sendiri. Malu mengakui sebagai Advent. Kenapa? Ya nanti takut dibilang gila atau aneh sendiri. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita sama seperti Tuhan memanggil Israel dulu. Jumlah kita nggak sebanyak orang-orang Protestan di dunia ini. Betul, coba kita lihat sendiri. Gak ada yang baru, saudara. Ulangan 7 ayat 6-7. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Siapa itu? Israel. Dan menariknya itu juga bilang, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Secara populasi Advent kita ini lebih dikit dari Protestan dan Roma Katolik. Kalah jauh, saudara. Tetapi Tuhan tidak memperhatikan yang namanya kuantitas. Yang Tuhan lihat kualitas. Sedikit saja orang mengikuti apa yang Tuhan rancang di Advent ini, saudara, itu akan menjadi daya tarik. Maka Yesus mengatakan, jika aku ditinggikan di atas manusia, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apa kita mau tinggikan Yesus atau opini kita sendiri? Kalau opini kita sendiri, kita tidak akan pernah menarik siapapun datang kepada Yesus. Karena kita sendiri. Kenapa? Kita sudah mulai menonjolkan diri. Sudah mengandalkan opini kita sendiri. Kita inilah antikristus yang menggantikan posisi Yesus itu. Cara belajar firman Tuhan, mau terang besar atau terang kecil, sama saudara. Itu sudah Tuhan tetapkan. Roh nubuat itu, terang kecil itu, akan menjadi kunci untuk menjelaskan kabaran pesan yang diberikan. Seperti apa? Alkitab dijelaskan dengan Alkitab. Jadi kalau belajar firman Tuhan, mau di Alkitab, mau di Roh Nubuat, caranya sama, yaitu apa? Jangan pakai opini sendiri. Kalau nggak mengerti kutipan ini, baca dulu satu babnya. Kalau nggak mengerti, baca di bab surat-surat yang lain, atau di kompilasi-kompilasi yang lain. Saya sarankan saudara, sebisa mungkin, kalau baca suatu buku-buku Ellen White yang sudah terbitan setelah dia meninggal, itu pasti kompilasi. Tapi, ketika baca kompilasi itu, pasti ada referensi aslinya. Mohon dengan hormat, saudara klik referensinya atau masuk ke referensi aslinya, gunakan EGW Writings, dan baca satu surat itu dengan lengkap, supaya menjaga kualitas konteksnya tidak rusak. Kita belajar dari kesalahan Farisi. Kenapa Yesus datang ke dunia ini, orang-orang Advent pertama tidak siap menyambut kedatangan Yesus. Waktu Yesus datang, mereka langsung, datang Mesias. Loh. Kenapa? Mari kita lihat di sini. Bagaimana cara Farisi belajar firman Tuhan. Para pemimpin Israel mengaku sebagai ekspositor firman Tuhan. Tapi mereka telah mempelajarinya hanya untuk mempertahankan tradisi mereka. Matius 15 ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Saudara baca sendiri. Di situ Yesus menegur mereka karena tradisi. Dan ini tradisi ini bukan ajarannya Musa. Enggak. Mereka anulir ajarannya Musa. Ya, tapi kita baca dulu sampai selesai. Dengan interpretasi mereka mengungkapkan sentimen-sentimen yang tidak pernah diberikan Tuhan. Konstruksi mistik mereka membuat tidak jelas apa yang telah Tuhan buat dengan jelas. Mereka memperdebatkan masalah teknis yang tidak signifikan dan secara praktis menyangkal kebenaran yang paling esensial. Dengan demikian, ketidaksetiaan disebarluaskan, kekuatan firman Tuhan dirampok dan roh-roh jahat bekerja sesuai keinginan. Saudara-saudara, ini apa? Ini Farisi. Kita lihat di Alkitab, apa benar demikian? Mari saudara buka Markus 7. Markus 7, ayat 7 dulu kita lihat. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata siapa? Kata Yesus. Sedangkan ajaran mereka yang ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Apa itu yang disebut adat istiadat? Ya kita harus baca ayat selanjutnya. Ini contoh praktiknya yang Yesus angkat. Kita lihat apa itu yang dimaksud adat istiadat. Jadi jangan pakai interpretasi kita, oh adat istiadat itu adalah aturan-aturan Musa yang sudah tidak berlaku lagi. Enggak saudara, Alkitab itu harus jelaskan dirinya sendiri. Kita nggak perlu orang lain untuk menafsirkan adat istiadat itu, karena Yesus sendiri yang katakan.
Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini perintah keberapa? Perintah kelima dari 10 hukum. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Ayat 11, tetapi kamu berkata, nah lihat, tetapi kalau dengar kata tapi ini udah pasti yang namanya apa? Penafsiran sendiri terhadap hukum kelima itu. Musa sudah punya status adjustment mengenai hukum kelima. Baca buku 5 buku Musa itu, saudara akan temukan. Tetapi Farisi ini menganulir hukum kelima itu dengan opininya. Itu yang Yesus sebut sebagai tradisi. Mari kita baca. Tetapi kamu berkata, kata Yesus, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Ayat selanjutnya. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Jadi saudara, ada kasus dikatakan sini, namanya corban bahasa Inggrisnya. Entah ini apalah, mungkin uang atau mungkin contohnya saya punya suatu uang lah, yang digunakan untuk bantu orang tua kita, atau hukum kelima ini perintahkan. Tapi, Farisi ini bilang sama orang itu, nggak harus begitu juga. Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pelihara sudah digunakan untuk korban. Jadi kalau dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan, kewajibanmu kepada hukum 5 kepada orang tuamu itu nggak apa-apa kok. Tuhan pasti berkati. Saudara, temukan roh seperti itu di akhir zaman ini, yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan, bisa menggunakan opininya, terhadap apa yang terjadi, kita melanggar, kita jatuh dalam dosa, dan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara, sederhana. Adat istiadat itu apa? Opini. Opini para Farisi. Lebih tinggi pemikiran mereka menafsirkan firman Tuhan yang sederhana itu. Yang menariknya, ini paragraf 257 di Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, paragraf 3. Kita lihat ke paragraf berikutnya, ke halaman yang berikutnya. Pas di bawahnya. Dikatakan sejarah berulang. Dengan Alkitab terbuka di hadapan mereka dan mengaku menghormati ajarannya, banyak pemimpin agama. Siapa pemimpin agama? Orang-orang teologi. Ya, mau Advent, mau Protestan, di sini digambarkan. Di zaman kita sedang menghancurkan iman di dalam firman Tuhan. Jadi pemimpin agama di zaman kita, sadar atau tidak sadar, mereka sedang menghancurkan iman di dalam firman Tuhan. Mereka menyibukkan diri dengan membedah kata dan menempatkan pendapat mereka sendiri di atas pernyataan firman Tuhan yang paling sederhana. Di tangan mereka, firman Tuhan kehilangan kuasa regenerasinya. Inilah sebabnya ketidaksetiaan menimbulkan kerusuhan dan kejahatan merajalela. Jadi, cara orang teologi Alkitab sekarang bikin seperti ini, apa tekniknya yang dinubuatkan Ellen White ini? Mereka menyibukkan diri dengan membedah kata dan menempatkan pendapat mereka sendiri di atas pernyataan firman Tuhan yang paling sederhana. Saya coba lihat di Wikipedia, ada yang namanya hermeneutika. Hermeneutika Alkitab. Itu apa? Suatu usaha untuk menjelaskan, menginterpretasi dan menerjemahkan teks-teks Alkitab. Pakai apa interpretasinya? Pakai pemikirannya, berdasarkan pengetahuannya, ya berdasarkan latar belakang sejarah penulisan kitab itu, berdasarkan apapun yang bisa dia kait-kaitkan. Sehingga apa? Melalui proses tersebut pembaca dapat mengerti berita yang disampaikan oleh Alkitab. Yang mengertinya apa? Mengerti berdasarkan opininya. Unsur penafsiran yang paling kuat adalah bahasa karena selalu berhubungan dengan komunikasi. Jadi jangan heran saudara, saya lucu melihat ahli-ahli teologi ini selalu mengkambing hitamkan Farisi ini sebagai legalis. Kenapa Farisi ini legalis? Ya karena mereka pakai opini mereka, menganulir firman Tuhan, dan pakai cara mereka sendiri. Buat peraturan-peraturan yang memberatkan umat Tuhan, tapi mereka sendiri nggak mau pikul. Tetapi lupa, cara belajar Farisi, sebenarnya para ahli teologi zaman now sekarang ini, tidak perlu di pendeta Advent atau Protestan, atau siapapun itu, kita. Kalau kita nggak perhatikan nubuatan tadi, kita sebenarnya hanya mengulang kesalahan Farisi. Sehingga kita sendiri akhirnya menipu orang lain dengan opini kita yang keliru. Markus 7, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi opini yang kamu ikuti itu. Saudara-saudara, mari kita tidak mengikuti langkah Farisi yang sama. Karena kita kalau tidak belajar dari kesalahan ini, kita hanya mengulang kesalahan mereka dan akhirnya kita seperti orang yang jatuh ke dalam lubang yang sama berulang-ulang kali. Sekarang kita lihat pengaruh Farisi ini. Dengan cara belajar mereka yang menaruh opini mereka di atas firman Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara kita lihat? Seandainya mereka dengan pikiran yang rendah hati dan pemahaman spiritual, mempelajari nubuatan, mereka tidak akan ditemukan dalam kesalahan besar seperti mengabaikan nubuatan yang menunjuk pada kedatangan pertamanya dalam kesederhanaan. Kedatangan siapa? Yesus. Dan salah menerapkan tulisan-tulisan nubuatan tersebut menjadi kedatangan yang kedua kali dengan kuasa dan kemuliaan besar. Jadi, sebelum Yesus datang, sudah terbentuk konklusi yang keliru mengenai Mesias, nubuatan Mesias. Bahwa Mesias itu akan datang dengan kemuliaan. Wahai jemaat Tuhan. Itu sudah dididik bertahun-tahun sebelum Yesus lahir. Mereka tidak dapat membedakan antara nubuatan yang menunjuk pada kedatangan Kristus yang pertama dan yang menggambarkan kedatangan yang kedua dengan kemuliaan. Kuasa dan kemuliaan yang digambarkan oleh tulisan para nabi untuk menanti kedatangan yang kedua, mereka nyatakan sebagai kedatangan yang pertama. Ini kesalahan Farisi, saudara. Jadi waktu Yesus lahir,
Mereka kaget waktu Majus bilang, telah lahir Mesias. Hah? Kaget. Kenapa? Mereka ikuti bintang itu. Dan memang sengaja Tuhan arahkan Majus ini nggak langsung ke Bethlehem, tapi ke Yerusalem dulu. Kenapa? Tuhan mau tegur mereka. Kota yang Tuhan harapkan sebagai kota misionaris, tetapi tertidur karena tradisi. Dan akhirnya umat Tuhan mayoritas tidak siap dan tidak mengerti misi Yesus datang ke dunia ini pertama kali. Terulang itu di zaman kita. Mari kita lihat di zamannya William Miller. Sama. Orang bilang William Miller ini perhitungannya yang keliru. Salah. Tidak, saudara. Ada yang keliru. Tapi mari kita lihat apa itu yang keliru. Kekecewaan itu terjadi karena mengandalkan tradisi. Mereka yang memproklamasikan peringatan ini memberikan pesan yang tepat pada waktu yang tepat. Tapi ketika murid-murid Yesus mula-mula menyatakan waktunya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat berdasarkan nubuatan Daniel 9, sementara mereka gagal paham bahwa sebenarnya kematian Mesiaslah yang sedang dinubuatkan dalam kitab yang sama, maka Miller dan rekan-rekannya mengkhotbahkan pesan berdasarkan Daniel 8 ayat 14 dan Wahyu 14 ayat 7. Dan gagal untuk melihat bahwa masih ada pekabaran lain yang dibawa untuk dilihat dalam Wahyu 14 yang juga akan diberikan sebelum kedatangan Tuhan. Berhenti dulu di situ. Kenapa dikatakan murid-murid Yesus waktu mengabarkan ke orang-orang, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa digambarkan mereka gagal paham? Karena mereka punya pemahaman yang sudah terbentuk dari Farisi, pemimpin agama, bahwa Yesus Mesias itu, Yesus ini, akan datang dengan kemuliaan. Waktu mereka melihat pertama kali Yesus mengajak mereka menjadi muridnya, mereka ciut, saudara. Kenapa? Kok nggak seperti yang Farisi ajarkan datang dengan kemuliaan, ini lusuh, kurus kering karena dia baru pulang 40 hari berpuasa di padang gurun. Gak meyakinkan secara fisik. Ya karena sudah didoktrinasi, begitulah Mesias akan turun dengan kemuliaan. Makanya, walaupun mereka akhirnya dikuatkan Yesus, mereka jadi muridnya, mereka masih pegang erat-erat ajaran Farisi. Kenapa? Mereka masih playing safety nih, main aman nih. Kalau Yesus gagal, mereka bisa kembali lagi nih ke ajaran Farisi. Jadi nggak heran motivasi mereka itu setengah-setengah hati. Mereka kabarkan telah datang, kerajaan Allah itu sudah dekat, karena di pemikiran mereka bahwa yang datang itu dengan kemuliaan, kita akan dibebaskan dari perbudakan Roma. Padahal mereka salah belajar. Daniel 9-nya salah konklusi. Lupa ayat 25-nya bahwa dia akan disingkirkan di pertengahan minggu itu. Farisi salah belajar, saudara. Pakai interpretasi mereka dan ajarkan ke jemaat. Begitu juga William Miller. Kenapa dia bisa salah konklusi? Karena para murid keliru dalam hal kerajaan akan didirikan pada akhir nubuatan 70 minggu itu. Jelas ya? Itu kekeliruannya, salah belajar nubuatan 70 minggu. Maka orang Advent keliru sehubungan dengan peristiwa yang akan terjadi pada akhir 2300 hari tersebut. Dalam kedua kasus tersebut ada penerimaan atau lebih tepatnya ada ketaatan kepada kesalahan populer. Ini yang membuat Miller kecewa, membuat terjadi great disappointment. Perhitungan William Miller 2300 tidak salah. Walaupun ada 2 kali dia harus belajar salah, karena salah menggunakan penanggalan Yahudi. Dia pakai yang modern pertama kali, makanya jatuh bulan September tahun 1843. Setelah dia salah, Samuel Snow kuatkan dia, dan mereka temukan penanggalannya, mereka harus pakai Karaites. Ketemu adalah 1844 tahunnya dan bulan Oktober. Perbedaan kalender Yahudi dan Karaites ini, kalau modern tidak menggunakan lagi barley, tanaman yang menjadi patokan. Tetapi mereka hanya menggunakan matahari. Begitulah gambarannya sehingga terjadi perbedaan. Kesalahan populer apa yang William Miller tidak lepaskan sampai itu yang membuat ajarannya dia sempat menjadi kekecewaan. Kedua pihak ini memenuhi kehendak Tuhan dalam menyampaikan pekabaran yang ingin diberikannya, dan keduanya melalui kesalahpahaman mereka sendiri, kesalahpahaman mereka sendiri terhadap pekabaran yang mereka kabarkan mengalami kekecewaan. Apa kesalahan populer itu, saudara-saudara, waktu di zaman William Miller? Kalau saudara baca bab 20 kemenangan akhir, kesalahan populer itu adalah sejak tahun 1798 berakhirnya masa kegelapan, orang-orang menggenapi buku Daniel, yaitu apa? Pengetahuan bertambah-tambah mengenai nubuatan itu. Mereka belajar Daniel dan Wahyu, dan kesalahan populer itu akhirnya mereka membuat kesimpulan bahwa tahun 1840-an, menurut Daniel 8:14, setelah 2300 berakhir, akan dibersihkan dunia ini. Itulah kesalahan populer, saudara-saudara. Kesalahan populer yang menjadi pemikiran William Miller dan membuat konklusi bahwa yang akan dibersihkan itu adalah dunia ini. Itu yang sayangnya William Miller tidak selidiki, sehingga konklusi mengenai pembersihan itu dia buat di dunia. Padahal setelah kekecewaan itu, orang-orang Advent yang setia mempelajari lagi, oh bukan dunia, yang dibersihkan itu bait suci di surga. Jadi kekecewaan ini terjadi lagi di zaman para pendahulu pionir kita, sama seperti di zaman Yesus mengalami kekecewaan, salah belajar mengenai Daniel nubuatan 70 minggu. William Miller juga salah belajar mengenai 2300, konklusinya akhirnya kecewa. Nah, di akhir zaman akan terjadi di zaman kita nggak, saudara? Bisa terjadi kalau kita tidak belajar kesalahan mereka ini. Masih ada opini-opini yang kita pertahankan, yang sebenarnya kalau kita selidiki lagi lebih dalam, ternyata itu adalah opini orang yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Bisa tertipu kita, saudara. Kita belajar dari kejatuhan Yerusalem. Masih ingat ya, kenapa banyak yang binasa di kejatuhan Yerusalem itu? Masih ingat ada yang lari ke Pela ya, waktu tahun 66 pengepungan?
Masih ingat kan waktu dikatakan jangan lari pada musim dingin atau pada hari Sabat. Kalau saudara mau lihat di Google, saudara silakan googling. Pengepungan pertama kali tentara Roma ke Yerusalem itu jatuh di musim dingin. Jadi tahun 66 terjadi pengepungan itu musim dingin, tergenapilah kata Yesus tadi. Makanya orang-orang Kristen itu mereka menyesal, mereka menangis, mereka ingat kata Yesus, tapi terlambat sudah dikepung. Tuhan dengan kuasanya mengatur, mengendalikan segala sesuatu, tidak terjadi pengepungan itu. Waktu mundur tentu itu kesempatan bagi mereka yang mengikut Yesus sungguh-sungguh. Yesus sudah bilang musim dingin dan tergenapi. Ayo lari ke Pela. Dan mereka lari ke Pela karena itu daerah pegunungan. Lihat kutipan ini saudara. Ini di buku Kemenangan Akhir halaman 27 paragraf 1 bab 1 mengenai kejatuhan Yerusalem. Kota Yerusalem bukan saja telah banyak dipercantik, tapi dengan pendirian menara-menara, tembok-tembok dan kubu-kubu menambah kepada ketahanan letak kota sehingga memberikan kesan bahwa tidak mungkin kota itu bisa ditaklukkan. Betul. Berlapis-lapis tembok itu, saudara. Yang menarik di sini huruf merah. Ia yang pada waktu ini meramalkan secara terbuka mengenai kebinasan kota Yerusalem akan disebut pengamar gila seperti Nuh pada zamannya. Kota Yerusalem ini kuat kok. Mana bisa hancur? Kalau orang-orang yang mengikuti itu adalah orang gila. Kata siapa itu, saudara? Kata imam di dalam sinagog itu. Waktu turun orang-orang yang dari Pela itu menguatkan saudara-saudaranya, benar saudara, jangan sampai terulang lagi. Kalaupun misalnya nanti musim dingin nggak terjadi, itu cuma karena belas kasihan Tuhan saja. Ayo, dengar suara Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Serangan balik dari pemimpin agama. Kesombongan pribadi saudara, menggunakan pengaruhnya untuk membuat jemaat apa? Percaya kata manusia. Jadi pelajaran apa kita bisa petik di sini? Kenapa banyak yang binasa di Yerusalem? Karena mayoritas mengandalkan manusia dalam menginterpretasi kata-kata Yesus. Dan orang-orang yang mengikuti Yesus akan dianggap gila seperti Nuh pada zamannya. Kita lompat ke Nuh. Orang-orang sebelum air bah mencemooh peringatan Tuhan. Mereka menyebut Nuh seorang fanatik dan orang yang membuat gelisah. Apa maksudnya? Ya kita lihat di akhir zaman sekarang. Kalau ada yang mengabarkan mengenai undang-undang hari Minggu, akan dianggap apa? Aduh, bikin gelisah si Riyandi ini. Apa-apa bikin orang takut aja. Sering nggak dengar kata takut, saudara? Aduh, bikin aku nakutin aja itu. Nubuatan itu bikin menakutkan. Saudara, saya percaya firman Tuhan mengatakan di dalam Tuhan tidak ada roh ketakutan. Kenapa saya takut? Berarti yang di dalam saya bukan roh Tuhan. Roh siapa? Roh dunia yang membuat saya takut kehilangan dunia. Itu jelas firman Tuhan katakan. Orang-orang yang hebat dan terpelajar menyatakan bahwa air bah seperti yang Nuh buatkan tidak pernah diketahui dan bahwa itu tidak akan pernah datang. Mereka tanya siapa? Ahli-ahli. Ahli-ahli alam, ahli-ahli yang tahu firman Tuhan. Kan zaman dulu mulut ke mulut tuh, zaman Nuh. Nggak seperti itu kok, kata Nuh, nggak benar itu. Jadi begitulah saudara, kalau udah kita tanya orang, gimana menurut Pak Pendeta, seperti apa? Dari mana saudara tahu dia mengatakan firman Tuhan, kalau dia ternyata main opininya sendiri? Kita nggak tahu, itulah kenapa, mari belajar firman Tuhan dengan rumus-rumus yang Tuhan sudah buat. Dan berapa banyak yang binasa saudara-saudara? Hanya 8 yang selamat. Buku Petrus mengatakan 8 yang selamat. Dan yang lain binasa. Kenapa binasa? Karena mengandalkan manusia. Jadi nggak ada yang baru saudara. Banyak yang mengandalkan harapan yang disangka benar. Menurut kita sih kayaknya benar juga, nggak relevan itu. Tanpa fondasi yang benar. Apa kita mau mengulang kesalahan yang sama? Karena saya tahu saudara-saudara orang yang tenggelam di air bah itu pada waktu nanti kedatangan Yesus yang ketiga, waktu sudah bangun lagi karena mati tenggelam oleh air bah, nanti tenggelam lagi oleh api neraka. Mari kita belajar dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang binasa ini, yang mengandalkan manusia, bukan mengandalkan firman Tuhan saja. Lihat bagaimana pengaruh Farisi ini membuat murid-murid Yesus itu sampai Yesus mati dan ke surga pun mereka nggak mengerti misi Yesus. Selama mereka bersama Yesus, para murid sering dibingungkan oleh ajaran para imam dan orang Farisi, tetapi mereka telah membawa kebingungan mereka kepada Yesus. Dia telah menempatkan di hadapan mereka kebenaran kitab suci yang kontras dengan opini. Tradisi adat manusia, kata Yesus apa? Menganulir firman Tuhan dengan opininya. Yakobus 4 ayat 11 mengatakan, jika kamu menilai hukum itu, maka kamu bukanlah penurut hukum, tetapi kamulah hakimnya, kamulah Tuhannya. Ya, karena itu dia telah memperkuat keyakinan mereka pada firman Tuhan. Jadi Yesus sabar, saudara, sabar. 3,5 tahun, Yesus itu tidak banyak ke non-Israel. Dia lebih banyak ke internal. Hanya untuk mengajak umat pilihannya ini untuk kembali ke rancangan awalnya Tuhan. Karena sudah dibengkokkan, dibelokkan oleh tradisi-tradisi manusia yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Kenapa? Mereka ini mengajarkan manusia supaya menganulir firman Tuhan. Yesus datang hanya untuk itu, saudara, bahkan sampai mati. Supaya murid-muridnya ini dikuatkan, supaya mereka bertobat, baru mereka bisa dipakai keluar. Apa hal yang sama, pola yang sama terjadi di gereja Advent, saudara-saudara? Jadi jangan heran kenapa shaking dulu di dalam gereja ini. Tuhan mau menobatkan kita dulu, membangunkan kita dulu, revival dulu, reformasi dulu.
Kata revival ini saudara berasal dari kata vital, life. Kalau revival berarti kembali ke kehidupan yang dulu yang Tuhan sudah rancang di Advent ini. Kenapa Tuhan berikan pekabaran revival? Karena itu tersirat, nggak perlu disangka lagi. Kita sudah menyimpang dari kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan di gereja ini. Reformation, dan revival and reformation. Reformation berasal dari kata apa saudara? Dari kata form, bentuk. Kenapa Tuhan berikan reformation? Karena kita sudah menyimpang dari bentuk yang awal. Israel pun punya krisis rohani yang sama. Yeremia 6 ayat 16 mengatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu akan mendapat ketenangan. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Gak mau ajaran Advent tradisional itu legalis, hukum. Padahal pemahaman mereka mengenai hukum ini keliru. Murid-murid saja dibingungkan oleh ajaran para imam. Ya bingung mereka. Kita pasti akan bingung juga kalau kita tanya pendeta. Yang nggak sepaham ya dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Kalau sepaham ya kita akan mengerti bahwa itu konsisten. Tapi kalau udah kita nggak belajar, pendetanya juga nggak belajar, kita tanya lagi, ya orang buta nuntun orang buta. Kan makin bingung kita. Oke, tadi sudah contoh Farisi ya. Konklusinya malam ini kita belajar bagaimana Yesus hidup. Bagaimana Yesus belajar Alkitab. Supaya kita mengikut kemana anak domba itu pergi, saudara-saudara. Wahyu 14 mengatakan, 144.000 itu adalah mereka-mereka yang mengikuti kemana anak domba itu pergi. Kalau kemana anak domba itu pergi, itu seperti mengingatkan kepada ayat apa? 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lebih tepat bahasa Inggrisnya, bukan hidup dikatakan, walk. Kalau Yesus berjalan di dunia ini, dikatakan kamu juga harus berjalan sama seperti dia berjalan. Supaya apa? Supaya kita bisa di dalam dia. Ada janji Tuhan kalau di dalam dia. Nah, menariknya saudara, ya Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Kalau kita lihat definisi dosa ya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa itu pelanggaran hukum Allah. Ellen White mengatakan bahwa definisi dosa itu satu-satunya hanyalah ayat ini. Tidak ada definisi dosa yang lain. Jadi jangan kita coba interpretasi sendiri. Nah, menariknya ayat 5 mengatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya bahwa supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Kristus tidak ada dosa. Jadi penting sekali kita harus di dalam Yesus tadi. Di 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hubungkan 1 Yohanes 2:6 tadi dengan 1 Yohanes 3:5 ini. Bagaimana saya bisa di dalam Yesus? Saya harus berjalan sama seperti Yesus berjalan. Di 1 Yohanes 2:6. Di 1 Yohanes 3:5 mengatakan kalau di dalam dia tidak ada dosa. Artinya apa saudara? Bagaimana supaya saya tidak berdosa? Saya harus di dalam dia. Itulah kenapa di ayat 6 mengatakan seperti ini. Janji Tuhan kepada kita semua. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Makanya di Yohanes 8 Yesus mengatakan kalau orang yang melakukan dosa, dia adalah hamba atau budak dosa itu. Makanya orang-orang Israel marah sama dia. Kalau kita pakai cara Farisi tadi menggunakan hermeneutikanya mereka, pemahaman mereka sendiri mencoba menginterpretasi apa maksudnya di dalam Kristus ini supaya tidak berbuat dosa, ya konklusinya pasti aneh saudara. Tidak perlu. Alkitab itu harus menjelaskan dirinya sendiri. Kita lompat ke ayat terakhir. Coba saudara buka sendiri. Ada yang bisa bacakan? 1 Yohanes 3 ayat 24. Alkitab itu akan menjelaskan apa yang maksudnya di dalam Kristus supaya kita tidak berdosa lagi. Silakan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, dia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Amin. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 6 tadi, kalau di dalam dia kita tidak akan berbuat dosa lagi. Apa arti di dalam dia? Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini sama seperti perumpamaan. Pernah lihat besi? Kan besi ini keras. Bagaimana dia mudah dibentuk? Dia harus dibakar di dalam api. Berapa lama? Sebentar? Harus lama. Supaya api itu bisa pindah masuk ke dalam besi itu. Dan kalau besi itu sudah menyala, ada api di dalam besi itu, mudah dibentuk oleh si tukang besi. Supaya dibentuk menjadi pedang atau membentuk apapun sesuai kehendak si tukang besi itu. Jadi saudara, bagaimana supaya saya tidak lagi berbuat dosa? Saya harus di dalam Yesus dan menuruti segala perintahnya. Bisa nggak manusia menuruti segala perintahnya? Ingat saudara, kalau kita perhatikan ayat ini dan ayat-ayat tadi menjelaskan, ya kalau kita lihat dari perumpamaan api tadi, penyerahan kehendak itu sama dengan menuruti kehendaknya. Menuruti segala perintahnya itu artinya tidak ada lagi motif pribadi, tidak ada lagi kepentingan pribadi. Semua hati kita serahkan sama Tuhan. Sehingga mudah dibentuk supaya waktu kita sudah serahkan kehendak kita,
Mudah kok Roh Kudus membentuk kita, memperbaiki karakter kita. Kalau saya masih punya motif pribadi, atau contohnya ada kutipan-kutipan yang tidak sesuai dengan kehendak saya, ya Roh Kudus kita persulit pekerjaannya untuk meteraikan kita, saudara-saudara. Nah, Yesus, mari kita baca di sini. Pertanyaan yang ditanyakan ketika Juru Selamat bekerja di dunia ini dahulu. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Itu bukan menyatakan bahwa Yesus tidak dapat membaca, melainkan semata-mata karena Yesus belum pernah mendapat pendidikan dari rabi-rabi. Oleh karena Yesus mendapat pengetahuan sebagaimana yang dapat kita perbuat, maka pengetahuannya yang dalam tentang soal-soal Alkitab itu menunjukkan betapa rajinnya ia mempelajari sabda Allah. Dan terbentang di hadapannya ialah perpustakaan besar dari segala hasil ciptaan Allah, yaitu apa? Alam. Jadi dari kutipan ini, kalau kita mau belajar firman Tuhan, jangan lupa harus ke alam juga, nggak boleh kita abaikan itu. Untuk anak-anak kita juga. Terpisah dari jalan-jalan dunia ini yang cemar, Yesus mengumpulkan himpunan ilmu pengetahuan dari alam kejadian-kejadiannya. Maksud sifat-sifat alam itu dia bisa pelajari. Ia mempelajari hidup tumbuh-tumbuhan, binatang, dan hidup manusia. Sejak kecilnya, ia digenggam oleh suatu maksud. Ia hidup untuk mendatangkan berkat kepada orang-orang lain. Untuk maksud ini, ia mendapat sumber dalam alam kejadian-kejadian tersebut. Pendapat-pendapat baru tentang berbagai cara dan ikhtiar terkilas dalam pikirannya, sementara Yesus mempelajari hidup tumbuh-tumbuhan dan hidup binatang-binatang. Kasarnya seperti ini, saudara-saudara. Alam itu, secara garis besar kalau kita lihat, mereka diciptakan Tuhan, entah binatang, tumbuhan. Dunia pelajari ekosistem. Kita lihat ekosistem itu saling menolong satu dengan yang lain. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Yesus belajar dari alam sehingga dia mendapat karakter berkat. Karakter yang tidak mementingkan diri sendiri. Filipi 2. Dari mana dia dapat itu? Dia belajar dari alam. Contoh, pohon. Saya senang pohon nangka, saudara. Waktu saya manjat pohon nangka itu saya perhatikan. Iya ya, pohon ini nggak pernah makan buahnya sendiri. Dan bertumbuh sesuai rancangan Tuhan supaya menjadi berkat bagi orang-orang atau manusia. Tidak perlu dia jahat atau baik. Kamulah anak-anak Tuhan juga seperti hujan dan seperti matahari memberikan berkatnya kepada orang yang jahat maupun orang yang baik. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi tidak pandang bulu. Itulah karakter Kristus. Perumpamaan-perumpamaan digunakannya untuk memberikan pelajaran-pelajarannya tentang kebenaran selama masa kerjanya. Jadi saudara-saudara, kenapa Yesus banyak sekali perumpamannya, bahkan satu buku fokus mengenai perumpamannya itu Christ Object Lesson, ya karena Yesus membuktikan dia banyak belajar di alam. Penting sekali kita belajar di alam supaya kita belajar karakter Tuhan dan itu akan menjadi kehidupan kita. Nah ini sekarang kehidupan Yohanes. Tadi Yesus. Bagaimana kehidupan Yohanes? Sebagai seorang nabi, Yohanes harus membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama kalinya, Yohanes mengibaratkan orang-orang yang akan mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Perhatikan di sini, dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama kali, Yohanes menggambarkan kita orang Advent yang akan mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Jadi Yohanes ini adalah type, antitype-nya adalah Advent. Nah, kita lihat kehidupan Yohanes lagi lebih dalam. Dunia sudah terjerumus ke dalam jurang pemanjaan diri. Terulang lagi zaman kita, sama. Kesalahan dan cerita dongeng berlimpah-limpah. Tradisi, opini. Jerat-jerat setan guna memusnahkan jiwa-jiwa dilipat gandakan. Semua orang yang mau menyempurnakan kesucian dalam takut akan Allah wajib memahami pelajaran pertarakan dan pengendalian dirinya Yohanes. Selera dan segala nafsu wajib ditundukkan ke bawah kuasa pikiran yang lebih tinggi. Pengendalian diri ini sangat penting bagi tenaga pikiran dan pengertian rohani yang akan menyanggupkan kita untuk mengerti dan mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang suci ini. Artinya apa, saudara? Fisik kita, kalau kita ikuti cara Tuhan untuk reformasi kesehatan, itu akan membantu darah kita bersih, otak kita pun untuk daya mengingatnya akan dilipat gandakan Roh Kudus. Karena ini bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus punya standar untuk bagaimana kita memelihara baitnya ini. Apa benefitnya, saudara? Saya aminkan, kita akan dibantu oleh Roh Kudus untuk mengingat firman Tuhan itu lebih dalam lagi, dan kita bisa melihat bagaimana konsistensi dan keharmonisan firman Tuhan itu. Yohanes pun begitu, itu pun akan menjadi bagian kita kalau kita mau ikuti, supaya siap menjadi orang Advent yang menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Menurut keadaan yang sewajarnya, ini perhatikan saudara-saudara, Zakaria itu Farisi juga, imam. Anak Zakaria itu harus dididik bagi keimamatan, akan tetapi pendidikan di sekolah rabi-rabi pasti akan menjadikan dia tidak cocok untuk pekerjaannya. Apa itu pekerjaannya? Mempersiapkan kedatangan Tuhan. Apakah ini juga menjadi antitype bagi kita orang-orang Advent? Kalau kita ikuti langkahnya Yohanes, belajar di alam, belajar sendiri, dia tidak sekolah teologi, supaya Tuhan saja yang memimpin dia, dan belajar firman Tuhan di tulisan Ellen White itu yang begitu banyak berisi mengenai nasihat-nasihat Tuhan untuk mempersiapkan kita. Apakah sama? Saya aminkan saudara, tidak ada yang baru di bawah matahari, semua terulang kembali.
Allah tidak menyuruh Yohanes pergi kepada guru-guru agama untuk belajar bagaimana menafsirkan Alkitab. Tuhan tidak menyuruh orang Advent untuk tanya sama pendeta bagaimana untuk menafsirkan Alkitab. Sama ini saudara, karena ini dikatakan tadi bahwa Yohanes mengibaratkan orang-orang Advent. Kalau mau jadi orang Advent yang benar, tiru kehidupan Yohanes. Dipanggilnya Yohanes ke padang belantara supaya ia dapat belajar dari alam kejadian dan Allah alam kejadian itu. Jadi saudara, ini panggilan Tuhan bagi kita semua. Bukan berarti pekerjaan pendeta nggak ada ya, ada. Tetapi dalam belajar firman Tuhan, jangan andalkan manusia. Bahkan saya pun saudara jangan andalkan. Nah, gimana setan belajar firman Tuhan? Setan aja belajar firman Tuhan, saudara. Dikatakan di sini setan tahu iblis telah turun kepadamu dengan geram yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya telah singkat. Gimana singkatnya dia bisa tahu waktunya singkat? Setan adalah pelajar Alkitab yang tekun. Dia tahu bahwa waktu bagi dirinya singkat. Karena dia belajar Alkitab, dan dia tahu waktunya singkat. Pertanyaannya lagi kepada kita, saudara-saudara. Kenapa kita nggak merasa gentingnya waktu itu singkat seperti setan merasakan juga? Padahal materinya sama, Alkitab. Ada yang salah dengan kita belajar Alkitab? Kalau saya bilang bukan mungkin. Iya. Kalau kita sama belajarnya dengan setan, kita akan tahu waktunya singkat. Spirit kerohanian kita akan berlipat ganda. Karena kita seperti orang yang tahu sudah mau terlambat, ya kita harus bergegas. Tapi kenapa kelesuan yang tampak terjadi di tengah-tengah kita? Karena metode belajar kita masih sama seperti Farisi. Yang diulang lagi oleh para ahli teologi zaman now. Dan mau kita ulangi itu saudara? Saya tidak mau. Setan menemukan akses mudah ke hati manusia. Setan adalah pelajar Alkitab yang rajin dan dia jauh lebih mengenal nubuatan daripada banyak guru agama. Jadi saudara-saudara nggak menjadi jaminan tanya kepada guru agama, kepada ahli-ahli teologi. Kenapa? Setan lebih pintar dari mereka. Jadi siapa yang mau kita andalkan? Ya firman Tuhan itu sendiri dan Roh Kudus yang terutama kita andalkan. William Miller belajar yang sama. Ellen White meminta kita, mereka yang terlibat dalam mewartakan pekabaran malaikat ketiga, selidikilah kitab suci dengan rencana yang diadopsi Elder Miller. Nah, saudara-saudara, nasihat firman Tuhan melalui Roh Kudusnya yang diberikan kepada Ellen White ini untuk kita. Kita mau terima pekabaran malaikat ketiga itu yang memeteraikan kita? Ujian akhir yang sudah kita pelajari sebelumnya, marilah belajar dengan cara yang Roh Kudus sudah berikan. Biarkan Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri, biarkan Roh Nubuat itu menjelaskan diri sendiri. Bukan maksudnya otomatis, saudara harus gali, harus hubungkan kutipan demi kutipan, jangan rusak konteksnya, baca dulu lengkap, berdoa minta Roh Kudus sebelum belajar, dan selesai belajar juga minta Roh Kudus untuk meteraikan supaya diingat. Nyanyikan kalau perlu buat scripture song. Apa yang terjadi saudara? Roh Kudus akan mulai membentuk kita sama seperti Yesus di dunia ini belajar firman Tuhan. Dalam buku kecil berjudul Views of the Prophecy and Prophetic Chronology, Miller memberitakan aturan-aturan yang sederhana. Saya ambil satu contoh aturannya apa. Aturan nomor 5 dari 14 aturan. Dikatakan seperti ini, kitab suci harus menjadi ekspositornya sendiri, menafsirkan dirinya sendiri. Karena itu adalah aturannya sendiri. Siapa yang bikin? Ya Tuhan sendiri. Jika saya bergantung pada seorang guru untuk menjelaskan kitab suci kepada saya, dan dia harus menebak maknanya, menginterpretasi, mencoba pakai pemikirannya, atau ingin menginterpretasikan karena keyakinan sektenya atau dianggap bijak, maka tebakan, keinginan, keyakinan, atau kebijaksanaannya bagiku menjadi aturannya, bukan Alkitab. Jadi saudara-saudara, di akhir zaman, Yesus mengatakan seperti ini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku tapi mengandalkan orang lain, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya temukan banyak orang-orang Advent mengatakan, udah Alkitab sajalah. Zaman Ellen White masih hidup pun, sentimen yang sama itu sudah diserang kepada Ellen White. Tapi Ellen White sudah mendapat visi bagi kita. Dikatakan seperti ini, Tuhan telah memberikan pesan kepada umatnya, dan suaranya akan didengar. Apakah Anda mendengar atau menolaknya? Sikap oposisimu tidak melukaiku. Tapi Anda harus memberikan pertanggungjawaban untuk Tuhan di surga yang telah mengirimkan peringatan dan instruksi ini untuk menjaga umatnya dalam cara yang benar. Kelak Anda harus menjawab kepadanya atas kebutuhanmu karena menjadi batu sandungan dalam jalan orang-orang berdosa. Sama saudara dengan ayat ini? Sama. Terang kecil, terang besar, itu sama terang. Siapa penulisnya? Roh Kudus. Bukankah ada tertulis dosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni? Kiranya Tuhan memberkati kita pada Bible study ini, supaya kita ke depan mulai mengikuti langkah Yosua. Mau dipimpin Tuhan, ada syaratnya. Pelajari sendiri, minta Roh Kudus, jangan pakai opini, cermati, selidiki dengan rumusnya, supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dalam nama Yesus, saya bawa Bible study ini untuk kita semua. Amin. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bang? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, saya tutup dulu. Boleh langsung? Ya, silakan, Pak. Tentang hermeneutika tadi ya, hermeneutika itu ya. Oke, jadi waktu 2016 itu saya ikut-ikut dengan teman belajar setiap hari Minggu di Keramat Pulau. Nah, akhir 2016 kan saya ikut misionari, jadi nggak ikut lagi.
belajar dengan mereka. Tapi belakangan ini saya ketahui mereka yang belajar itu banyak, tidak semua sih, banyak yang sekarang mengajak keluar dari gereja. Katanya di gereja itu udah ada roh najis. Dan salah satu topik yang mereka bilang adalah bahwa pengajaran tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu nggak benar, itu berasal dari gereja Katolik gitu, Bang. Ya. Jadi sehubungan dengan hermeneutika ini yang tadi Bang Heru bilang kan, kalau dilihat di Alkitab kan memang tidak ada tulisan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan di 28 doktrin itu kan ada, Bang. Sehubungan itu tanggapan Bang Heru kayak mana? Atau apakah Bang Heru punya topik sendiri tentang pembahasan Trinitas itu, Bang? Mudah-mudahan dapat poinnya, Bang. Oke. Tadi kalau kita lihat sebenarnya kasus dengan anti trinitas ini, saya kasih contoh satu soal ya. Sama mereka ini kita harus belajar dulu roh nubuat itu keseluruhan. Ya, kalau mereka kasih kutipan-kutipan, jangan dulu dipercaya. Coba kita lihat di sini. Beberapa orang akan memanfaatkan ayat-ayat Alkitab yang terpisah dari konteksnya. Mungkin mengutip setengah dari paragraf itu, satu ayat itu, sebagai bukti ajarannya untuk menguatkan mereka ini. Padahal bagian yang tersisa akan menunjukkan makna sebaliknya. Saya kasih contoh nih. Masih ingat kata three holiest being yang saya pernah coba angkat ini? Ya, three holiest being. Ini ada di kutipan Ellen White. Kita lihat dari kacamata mereka dulu nih. Kalau mereka membangun opini seperti ini, mereka akan angkat bahwa kutipan yang berbau three holiest being ini ya, mereka akan ambil dari dua buku ini, Sermon and Talks dan Manuscript Release. Nah, dan mereka akan angkat di PowerPoint mereka bahwa kedua buku ini tahun penerbitannya setelah Ellen White. Kita lihat di sini. Tahun 1990, Ellen White meninggal tahun berapa? 1915. Berarti ada sesuatu bermasalah. Dan mereka katakan, mereka ambil dari pengantarnya. Pengantarnya mengatakan bahwa buku ini adalah stenograf. Ya, ini jelas ada dikasih tahu di sini stenograf. Apa itu stenograf? Yaitu adalah ketika Ellen White berkata-kata, mungkin dia berkhotbah, ada yang mencatat. Sehingga itu tidak sah. Kutipan mengenai three holiest being itu adalah murni dari inspirasi Roh Kudus melalui Ellen White. Dikatakan di sini, you are born unto God and you under the sanction of the power of the three holiest being in heaven. Bahwa dalam ketuhanan itu cuma ada dua pribadi, Bapa dan Anak. Roh Kudus itu adalah berbagi roh, Bapa dan Anak. Sehingga mereka mengajarkan bahwa Roh Kudus itu tidak ada pribadinya, itu hanya roh Bapa dan roh Anak. Dan saudara-saudara kalau melihat anti trinitas ini, bukan Roh Kudus isu utamanya. Isu utamanya adalah Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu punya permulaan. Pendek cerita, three holiest being ini mereka bangun opini bahwa ini bukan murni tulisan Ellen White. Kenapa? Sermon and Talks ya. Mereka angkat lagi. Buku kedua, Manuscript and Release. Manuscript and Release mereka angkat juga bukunya. Ini bukunya tahun berapa? Mereka angkat seperti ini. Tahun 1990, sama dengan Sermon and Talks. Jadi ada tendensius membangun opini bahwa ini bukan inspirasi Roh Kudus, three holiest being ini. Jadi kita ini sudah murtad ikutin ajaran Roma Katolik mengenai Trinitas dan segala macam. Meskipun kata Trinitas tidak ada di Alkitab. Tetapi, apakah benar tuduhan mereka seperti itu? Mereka nggak lihat ternyata kalimat ini sudah ada di tahun berapa? 1906, Letters and Manuscript. Waktu saya sampaikan ini juga kepada ada salah satu anggota anti Trinitas juga di WA Group, berdalil lagi bahwa dikatakan bahwa ini kan unpublished. Kutipan ini aslinya dari sini sebenarnya, tahun berapa ini? 1906. Dan sesuai dengan keterangannya, deskripsinya volume 21 dari formerly unpublished letters and manuscript contains documents from the year 1906. Jadi, apakah salah Ellen White menerbitkan tulisan-tulisannya sebelum 1906 kepada publik dan ditulis di deskripsinya ini adalah surat-surat yang selama ini belum dipublish. Itu haknya dia. Mereka angkat dua buku tadi yang sebenarnya hasil dari kompilasi. Padahal kutipan itu sebenarnya bukan dari buku Sermon Talks yang mereka angkat opini sebagai stenograf tadi. Tidak, ini sudah ada tahun 1906 dan Ellen White masih hidup. Artinya, three holiest being yang dimaksud tadi, itu benar-benar adalah tulisan Ellen White sendiri. Lihat tahun 1906. Dan sama kutipannya, tidak ada yang berubah. You are born unto God and you stand under the sanction of the power of the holiest being in heaven. Ada kutipan lain yang mereka angkat. Apa kutipannya? Saya yakin saudara sering temukan ini. Saya mau bantu saudara untuk melihat apa yang mereka angkat itu yang ternyata salah konteks. Ini kutipannya. Dan sekarang kepada semua yang memiliki kerinduan akan kebenaran, saya hendak berkata, lihat bagaimana mereka pintar merusak konteks kutipan-kutipan Ellen White itu. Potong setengah-setengah, baru bangun berita palsu. Jangan percaya pada laporan yang tidak diautentikasi, unauthenticated reports, tentang apa yang telah dilakukan atau dikatakan atau ditulis oleh Sister White. Jika kamu ingin mengetahui apa yang Tuhan ungkapkan melalui dia, bacalah pekerjaan-pekerjaan yang telah diterbitkan. Apakah ada poin-poin menarik yang belum dia tulis? Jangan buru-buru mengejar dan melaporkan rumor tentang apa yang dia katakan. Hanya paragraf terakhir ini, saudara. Ini yang diangkat para anti Trinitas. Untuk membenarkan teori mereka bahwa three holiest being itu unpublished. Dapat ya di sini poinnya, brother?
Dapat poinnya? Mengerti ya? Oke, saya lanjut nih. Nah, Iya, oke. ingat tadi nasihat Ellen White mengatakan gini, beberapa orang akan memanfaatkan ayat-ayat Alkitab yang terpisah dari konteksnya, mungkin mengutip setengah dari satu ayat sebagai bukti ajarannya, padahal bagian yang tersisa akan menunjukkan makna sebaliknya. Apa bagian yang tersisa? Saya mau bantu saudara, itu kan ada referensinya. 5 Testimonies halaman 696 paragraf 1. Saya minta saudara coba buka referensi ini, saya edukasi ya supaya kita tidak bingung nih. 5T 6961. Gini aja saudara, buka Ellen White Writings, ketik aja 5T 696 paragraf 1. Itu ternyata ada di paragraf paling terakhir. Nah saudara, ini kan satu surat. Kalau cuma ini aja diangkat, bisa nggak konteksnya dirusak? Bisa. Nah bagaimana supaya tidak rusak konteks? Mulai budayakan baca dari atas. Judulnya adalah Unfounded Reports. Ini apa? Ini adalah kasus di mana setelah pertemuan Minneapolis 1888, mayoritas yang menolak pekerjaan Ellen White mengenai hujan akhir itu mereka tolak. Setelah itu mereka nggak bertobat. Mayoritas ini mulai menyusun cara bagaimana mendiskreditkan pekerjaan Ellen White dan mulai memberikan roh-roh prejudis kepada jemaat supaya Ellen White ini bisa ditolak. Jadi mereka nggak frontal. Nah, saya sudah translate paragraf pertama dari surat itu. Kita baca, ada 3 laporan. Saya berharap saudara bisa mengerti maksudnya apa. Beberapa kali selama musim dingin yang lalu, saya telah hadapi laporan bahwa selama konferensi di Minneapolis, Sister White diperlihatkan bahwa penghakiman yang sejak tahun 1844 telah dilakukan untuk orang-orang benar yang telah mati, sekarang telah dimulai pada yang hidup. Laporan ini tidak benar. Jadi Ellen White mengklarifikasi isi surat ini. Laporan dari Minneapolis muncul dari kesalahpahaman seseorang atas suatu pernyataan dengan efek yang sama seperti yang dikutip dari surat tersebut. Silakan saudara screenshot sendiri untuk baca. Saya mau poinnya untuk kita lihat bagaimana konteks yang Ellen White maksud ini tidak sama dengan para anti-trinitas maksudkan. Laporan kedua yang menghasut dia, yang mendiskreditkan pekerjaannya, dia klarifikasi. Kedua, ada yang laporkan bahwa seorang pendeta yang sekarang hidup telah dilihat olehku dalam penglihatan sebagai seorang yang diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan. Dengan demikian menyatakan bahwa keselamatan terakhirnya terjamin. Tidak ada kebenaran apapun dalam pernyataan ini. Jadi selama satu surat itu ada 3 laporan yang Ellen White mau klarifikasi. Laporan ketiga, menyatakan bahwa dalam konferensi di Minneapolis, Sister White mengakui bahwa dalam beberapa ucapannya pada pertemuan itu, bahwa dia salah dan telah mewujudkan roh yang salah. Laporan ini juga sepenuhnya tanpa dasar. Semua bahaya yang kemudian saya lihat dan yang membawa beban ke atasku telah berkembang dengan lebih jelas sejak pertemuan apa? Minneapolis itu, 1888. Ketika saya menjadi lebih mengenal kondisi gereja kita, saya melihat bahwa setiap peringatan yang diberikan di Minneapolis diperlukan. Jadi saudara-saudara, isu utama 1888 ini adalah bukan E.T. Johnson dan White benar yang diserang, bukan. Ellen White-nya yang diserang, dan pekerjaannya. Jadi, kalau kita sudah baca 3 laporan ini, maka kita akan mengerti kutipan yang diangkat sama anti-trinitas ini adalah konteksnya dirusak, saudara. Ini satu contoh, banyak contoh yang lain. Jadi saya mohon saudara bersabar. Saya minta saudara belajar dulu sendiri. Kalau ada kutipan-kutipan yang mereka kasih, jangan dulu panik. Lihat referensinya, tanya bahasa Inggrisnya, saudara baca satu surat itu. Kita akan lihat apakah mereka berbohong atau tidak. Saya kembalikan lagi ke saudara. Oke, terima kasih Bang Iro. Ya, sama-sama. Boleh bertanya Bang Iriandi? Ya, silakan Bang. Ya, saya mau bertanya tentang kutipan mempelajari Alkitab, mempergunakan metodenya William Miller. Ya. Yang disarankan oleh Mrs. White. Metode yang bagaimana sebetulnya yang dimaksudkan oleh Mrs. White? Nah, itu pertanyaannya. Mengingat yang pertama, metodenya William Miller ini kan ternyata gagal. Sesudah dia mempelajari nubuatan 2300 pagi dan petang, kan akhirnya kan kesimpulannya dia salah. Dia katakan Yesus datang, ternyata kan tidak. Jadi metodenya yang dia pergunakan itu fail. Kenapa kita mempergunakan metode yang salah lagi? Yang kedua, dia kan mempergunakan konkordansi, kan seperti itu ya. Mempergunakan konkordansi, dia tidak tahu bahasa, William Miller tidak tahu bahasa Yunani, tidak tahu bahasa Ibrani, dia hanya mempergunakan bahasa Inggris, King James Version, seperti itu. Apakah Mrs. White mendorong kita mempelajari metode yang seperti itu, gitu ya? Mempelajari tepat seperti yang William Miller itu, tidak mempelajari Alkitab dari bahasa aslinya. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Jadi, kita harus lihat apakah pernyataan tadi mengenai bahwa William Miller itu salah dalam menafsirkan. Nah, sebenarnya yang salah itu bukan perhitungan tanggal nubuatannya.
Nah, jadi dari mana kita tahu? Itu sudah tertulis dalam sejarah. Ya, Ellen White sudah menuliskan. Kalau kita lihat di sini baik-baik, apa yang membuat Miller salah? Kita bisa baca ya. Maka Miller dan rekan-rekannya menghotbahkan pesan berdasarkan Daniel 8 ayat 14 dan Wahyu 14 ayat 7 dan gagal untuk melihat bahwa masih ada pekabaran lain di bawah untuk dilihat dalam Wahyu 14 yang juga akan diberikan sebelum kedatangan Tuhan. Karena para murid keliru dalam hal kerajaan yang didirikan pada akhir nubuatan 70 minggu itu, maka orang Advent, ya ini maksudnya pergerakan Advent Movement ya, orang Advent keliru sehubungan dengan peristiwa yang akan terjadi pada akhir 2300 itu. Apa yang keliru? Peristiwanya, bukan perhitungannya. Dalam kedua kasus tersebut ada penerimaan atau yang lebih tepatnya ada ketaatan. Ini yang harus kita luruskan. Kita harus luruskan sentimen tersebut. Murid-murid Yesus kecewa, ada yang membuat pergerakan Advent kecewa 1844. Itu apa? Mereka tidak melepaskan adherence kepada kesalahan populer yang membutakan pikiran terhadap kebenaran. Kesalahan populer itu adalah pemahaman orang-orang yang sudah terbentuk sejak tahun 1798 sampai 1844 bahwa Daniel 8:14 itu adalah pembersihan dunia ini. Ellen White sudah tulis itu dalam Kemenangan Akhir. Nah, William Miller sayangnya mengadopsi pemahaman itu bahwa yang dibersihkan dunia ini. Dalam perhitungannya, dia benar. Tidak ada yang salah, dan itu benar dan akurat. Karena dia didampingi oleh orang-orang yang belajar Alkitab juga, Samuel Snow, ya, Joshua Himes. Tetapi, pemahaman yang salah ini tidak mereka perhatikan. Entah mungkin mereka sibuk dalam perhitungannya, sampai lupa untuk mengecek apakah yang dimaksud dibersihkan ini dunia atau surga. Mereka belum sempat. Sama seperti murid-murid Yesus seperti dulu. Apakah Ellen White mendukung? Saya temukan selama ini sentimennya adalah bahwa perhitungan 1844 itu 20 Oktober adalah keliru. Padahal kalau kita lihat Wikipedia sendiri mengenai definisinya itu, Wikipedia lebih cerdik daripada kita. Mereka menulis bahwa kesalahan dan kekecewaan yang terjadi adalah mereka mengasumsi bahwa yang dibersihkan itu dunia. Tetapi ternyata adalah bait suci di surga. Itu Wikipedia yang tulis. Kalau kita lihat sejarahnya, Ellen White sendiri sudah memberitahu kesalahan populer yang dianut oleh Miller. Surga yang dibersihkan, bukan dunia. Itu yang harus kita luruskan. Karena kalau tidak kita perhatikan, akhirnya semua kita anggap Miller itu salah dalam pelajarannya. Nah, bagaimana cara belajarnya? Nah, apakah Ellen White mendukung cara belajar seperti itu? Ya, Ellen White mendukung. Makanya tadi dikatakan Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Alkitab adalah penafsir dirinya sendiri. Satu bagian menjelaskan bagian yang lain. Dengan membandingkan tulisan dengan tulisan yang mengacu pada subjek yang sama, engkau akan melihat keharmonisan dan keindahan yang tidak pernah Anda bayangkan. Saya kasih mungkin contoh langsung kasusnya saja ya. Kasusnya, kita bukalah Alkitab saja. Kita buka di sini. Pernah dengar kata Ulangan 28 ayat 13. Coba kita terapkan nasihat tersebut. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Banyak sekali dipakai ini untuk berkat kemakmuran. Kita harus jadi kepala, bukan jadi ekor. Oke, kalau kita mau lihat maksudnya apa ini? Jadi apa yang maksudnya dengan ekor? Apa ini ekor? Nah, kita lihat di Wahyu 12 ayat 4. Setan itu punya ekor, Yohanes dapat visi. Ini apa ekor ini? Nah, mari kita praktekkan. Ekor ini di buku Yesaya menjelaskan. Yesaya 9 ayat 14. Ini yang William Miller lakukan. Tua-tua dan orang-orang yang terpandang itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan dusta dikatakan apa? Ekor. Ayat 15 kalau bahasa Inggrisnya. Prophet that teaches lies is tail. Jadi, kalau kita lompat lagi ke Wahyu 12 tadi, apa yang dimaksud ekor? Dusta. Dengan dustanya, menyeret sepertiga bintang-bintang. Apa bintang-bintang? Wahyu 1 ayat 20. Bintang itu ialah malaikat. 7 bintang ialah malaikat ke-7. Jadi kalau kita sudah lihat dua ayat ini menjelaskan maksud bintang dan ekor itu, ya kita bisa simpulkan. Jadi bukan kita yang menafsirkan, Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Jadi dengan dustanya menyeret sepertiga malaikat-malaikat di surga, bukan langit ini bahasa Inggrisnya, heaven, surga. Dan melemparkannya ke atas bumi, membawa bersama dia ke bumi untuk ikut berontak dengan dia. Seperti itu salah satu contohnya kalau kita mau pelajari mengenai prinsip yang Ellen White dapat dari Tuhan. Dan makanya dia himbau kita ikuti yang diadopsi oleh William Miller. Kenapa? Kalau kita lihat William Miller ini, writings, memoir William Miller, ini tadi saya dapat dari sini. Memoir ini yang buku yang dibawa Ellen White tadi. Baca itu, ini saudara linknya, saya bagi aja ke kita semua ya, biar mulai ikuti. Saya sharing, silakan dipelajari, diklik aja. Lihat contoh kelima. Ini ada rules-nya yang dia dapat dari hasil studinya. Dan Ellen White minta kita ikuti. Jadi apa penafsiran-penafsirannya? Di sini saudara bisa baca selanjutnya. Nanti di bagian terakhir kita akan temukan bagaimana ada kamus-kamus. Contohnya, tadi kayak dibilang ekor itu adalah dusta. Rules of interpretation. Nah ini dia. Rule 1, kita lihat aja di sini indeksnya, detailsnya ini. Ini kontennya, lihat di sini.
Ini ada figur-figurnya. Contohnya Ancient of Days itu Daniel 7 ayat 9. Ada banyak saudara. Jadi ini kayak kamus yang dia dapat dan dia bagikan kepada orang-orang dan akhirnya mengikut dia. Itu yang disebut Advent Movement. Jadi, apakah William Miller salah dalam belajar Alkitab? Tidak salah, karena dia ikuti Yesaya 28 ayat 9, 10, dan 13. Kalau ada yang bilang dia salah belajar Alkitab, mereka sendiri mengatakan Yesaya 28 ayat 9, 10, dan 13 itu juga salah. Jadi, yang bisa saya bagikan itu mungkin, Pak, bahwa yang kita harus luruskan sentimennya adalah bukan masalah William Miller salah dalam menghitung, tapi dia pakai pemahaman yang keliru yang sudah terbentuk sejak tahun 1798. Itu dijelaskan di bab 20 kemenangan akhir. Itu yang bisa saya bagikan mungkin. Ada contoh lain bisa, ada saya bisa bagikan. Tapi cara belajarnya memang begitu. Itu yang biar kita wariskan sama kita. Supaya kita mengerti pekabaran malaikat ketiga. Mengenai iman Yesus pun, di Wahyu 14 ayat 12. Itu kalau kita ikutin rumus ini, kita akan temukan apa itu yang disebut iman Yesus. Nggak perlu penafsiran orang. Tapi itu nanti lain waktu. Saya sengaja jabarkan supaya kita punya pemahaman bagaimana inilah yang sudah Tuhan wariskan sama Advent. Tapi sayangnya, kita tinggalkan cara ini. Kita adopsi cara tetangga kita, supaya sama dengan mereka. Kenapa? Karena kita sudah dibilang bidat. Ya mau nggak mau harus lunturkan warna kita sama dengan mereka. Atau mungkin Protestan yang sudah bertobat, sehingga mereka sudah sama dengan kita. Saya nggak tahu, tapi tendensiusnya dan faktanya dari nasihat-nasihat Tuhan ini, kita yang menyimpang, kita yang turunin standar, supaya berharap mereka bisa terima kita. Ujung-ujungnya kita yang dibunuh mereka, karena sudah dinubuatkan bahwa patung binatang itu dunia Protestan. Seperti itu mungkin dari saya. Jadi nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bawa contoh-contoh yang lain juga, contoh-contoh kasus di Alkitab, supaya kita bisa dapat belajar sama-sama.